Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan dan sahabat-sahabat mahasiswa UNUJA, yang kami hormati pula pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa, aktivis mahasiswa yang mungkin juga hadir pada saat ini mendengarkan video rekaman ini. Sebelumnya, meski agak telat ya, saya mengucapkan selamat tahun baru 2021 bagi teman-teman mahasiswa sekalian. Semoga semua doa dan ikhtiar kita di tahun sebelumnya tercapai pada tahun ini, amin. Dan semoga pandemi COVID-19 bisa segera berakhir. Teman-teman sekalian yang saya hormati, hari ini kami dari Lembaga Penerbitan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat akan mensosialisasikan salah satu mata kuliah akademik yang nantinya wajib teman-teman ambil di semester ganjil bulan Februari 2021 kalau tidak salah ya, yakni kuliah kerja nyata. Kemungkinan yang akan mengambil KKN ini adalah mahasiswa semester 3 Fakultas Teknik, seluruh prodi Fakultas Teknik, prodi Kebidanan kalau tidak salah, serta mahasiswa semester 5 seluruh prodi Fakultas Agama Islam, seluruh prodi Fakultas Soskum, dan prodi Keperawatan ya, kalau tidak salah di Fakultas Kesehatan. Nah, pada tahun 2021 format KKN kita akan sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya kita mengenal misalnya ada KKN tematik COVID-19 karena saat itu kondisinya masih banyak karantina kewilayahan, lockdown dan seterusnya, maka KKN tahun ini menyesuaikan dengan kondisi new normal meskipun kita tahu prioritas UNUJA saat ini sebenarnya adalah penjagaan dan keselamatan banyak sivitas akademika. Sehingga format KKN-nya memang tidak spesifik ke COVID, tapi lebih diarahkan pada usaha-usaha taktis, penelitian, dan pengabdian agar teman-teman mahasiswa nanti bisa lebih produktif menulis artikel jurnal bersama para dosen di rumah masing-masing. Itu sebenarnya nanti yang salah satu gambaran pelaksanaan KKN kita pada tahun ini. Begitu pula kalau KKN tahun lalu, beban pengabdian itu kan sebenarnya lebih banyak diberikan kepada mahasiswa, di mana para mahasiswa, masing-masing individu mahasiswa membuat laporan pengabdian, laporan KKN di rumah masing-masing. Nah, pada tahun ini perannya akan sedikit berbeda, di mana beban pengabdian atau beban proses penulisan laporan pengabdian itu diarahkan utamanya kepada para dosen. Nah, kalau dulu mahasiswa lah yang lebih banyak lebih banyak diikut sertakan untuk melakukan pengabdian, kini dosen lah yang kita tuntut, LP3M tuntut agar bisa melakukan pengabdian dan penelitian dengan melibatkan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Nah, sementara tugas mahasiswa untuk KKN tahun ini sebenarnya jauh lebih ringan karena nanti akan diformat bagaimana teman-teman mahasiswa itu sebenarnya hanya menawarkan bantuan jika dibutuhkan oleh para dosen yang bersangkutan. Baik, kita mulai dari slide pertama. Di sini sebelum saya menjelaskan tentang KKN, saya perlu menyebut tema KKN kita ini sekarang adalah kuliah kerja nyata KKN berbasis luaran penelitian, pengabdian, dan publikasi ilmiah, kolaborasi dosen mahasiswa Universitas Nurul Jadid. Jadi KKN kita kali ini berbasis pada output penelitian, output pengabdian, dan output publikasi ilmiah. Bagaimana formatnya, bagaimana mekanismenya, bagaimana prosedur pelaksanaannya, kita akan bahas sebentar lagi. Oke, kita mulai dari slide yang pertama. Mengapa perlu dirancang KKN berbasis luaran penelitian, pengabdian, dan publikasi ilmiah? Di sini saya akan menguraikan terlebih dahulu gambaran besar, garis-garis besar program KKN yang akan kita jalankan di tahun 2021. Pertama, ada beberapa masalah, latar belakang masalah mengapa KKN berbasis luaran ini perlu dilakukan pada tahun 2021. Kita tahu bahwa statistik kasus pandemi COVID-19 saat ini masih terus tinggi ya. Beberapa bulan yang lalu sempat menurun, tapi tampaknya di Probolinggo malah meningkat. Bahkan dalam beberapa waktu yang lalu sempat menjadi zona hitam. Sehingga kita tahu bahwa proses pelaksanaan program apapun yang melibatkan kerumunan memang perlu diawasi atau bahkan perlu dibatasi semaksimal mungkin.
Sementara penelitian dan pengabdian bagi dosen Unuja harus tetap berjalan sebagai syarat ketuntasan tridharma mereka. Jadi dosen Universitas Nurul Jadid itu, teman-teman, memiliki kewajiban yang tidak bisa diabaikan selama 1 tahun. Mereka berkewajiban untuk melaksanakan tridharma. Apa itu tridharma? Tridharma itu 3 tugas wajib yang harus dilakukan oleh dosen, yakni yang pertama pendidikan dan pengajaran, yang kedua penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Dua dari tridharma itu, yakni penelitian dan pengabdian, merupakan wewenang atau otoritas yang diberikan kepada LP3M untuk mengurusinya. Jadi kami LP3M juga berkewajiban untuk mengkoordinir para dosen menuntaskan kewajiban 2 dari 3 dharma yang tadi saya sebutkan itu. Nah, sementara di sisi lain, kuliah kerja nyata atau KKN bagi mahasiswa itu harus tetap berjalan sebagai syarat ketuntasan mata kuliah. Kalau tidak salah, pada semester ganjil 2020-2021, teman-teman akan memprogram KKN di bulan Februari atau bulan Maret ya. Jadi prosesnya itu harus segera dilaksanakan, prosesnya harus tetap berjalan meskipun COVID tetap berlangsung. Nah, sehingga yang perlu kita lakukan adalah bagaimana meredesain KKN itu menjadi salah satu program yang tetap berorientasi pada produktivitas dosen dan para mahasiswa. Nah, yang kedua, kebijakan Merdeka Belajar Kemendikbud RI tidak lagi menjadikan KKN sebagai prasyarat utama dalam pengembangan institusi. Yang perlu informasi bagi teman-teman ya, bahwa Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim itu pernah merilis sebuah program Merdeka Belajar. Salah satu agenda dari Merdeka Belajar ini dalam konteks penelitian dan pengabdian adalah bagaimana KKN itu diarahkan kepada proyek riset kepada dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa. Begitu pula dengan PPL. PPL sebenarnya diarahkan kepada magang mahasiswa. Nah, jadi kebijakan Mendikbud ini tentang Merdeka Belajar itu mensyaratkan perguruan tinggi termasuk Universitas Nurul Jadid perlu melibatkan para mahasiswa di dalam proses pengabdian dan proyek riset dosen. Nah, proyek riset dan pengabdian itu bukanlah proyek atau kegiatan pengabdian dan penelitian yang berbasis pada KKN. Karena sejujurnya kuliah kerja nyata itu, teman-teman, di dalam proses pengembangan institusi, khususnya di dalam akreditasi institusi, itu tidak dihitung. KKN itu serupa dengan mata kuliah pada umumnya. Yang dihitung adalah kegiatan pengabdian dan penelitian yang dilakukan oleh dosen, di mana dosen yang bersangkutan melibatkan mahasiswa sebagai bagian di dalamnya. Itu sebenarnya yang dihitung masuk di dalam proses di dalam akreditasi. KKN itu sebenarnya seperti mata kuliah biasa. Nah, tetapi karena dia adalah mata kuliah biasa, sementara di sisi lain dosen memiliki kewajiban 2 dari tridharma, sementara KKN sebenarnya orientasinya adalah pengabdian kepada masyarakat, maka LP3M berinisiatif untuk mengintegrasikan PKM dosen dengan KKN mahasiswa, karena orientasinya sama. Nah, terus yang ketiga adalah KKN konvensional. Kalau teman-teman dulu sempat mendengar dari kakak kelas teman-teman, itu rata-rata itu berlangsung selama 40 hari. Nah, itu KKN konvensional itu umumnya bersifat kick and run. Kita datang ke suatu lokasi, kemudian pulang, kemudian ya tanpa tindak lanjut apa-apa. Kadang kita datang itu bahkan tanpa kemudian kita mengetahui apa sebenarnya masalah yang ada di desa. Selama 40 hari itu kadang kita hanya mendapatkan satu masalah dari sekian banyak mahasiswa yang diterjunkan itu, kita hanya berkenalan dengan masyarakat sekitar, terus kemudian kita pulang dengan apa-apa. Itu sebenarnya bagus. Dalam artian KKN yang model seperti itu sebenarnya tetap patut dipertahankan. Tetapi karena selama masa pandemi COVID ini berlangsung, tampaknya ditambah dengan kebijakan Merdeka Belajar dari Kemendikbud, di mana Unuja juga dituntut oleh rektorat ya untuk menerapkan beberapa poin di dalam kebijakan Merdeka Belajar itu, maka LP3M berwenang atau berinisiatif agar bagaimana KKN itu diorientasikan benar-benar memiliki nilai yang produktif, memiliki nilai yang bermanfaat, tidak hanya bagi mahasiswa dan dosen, tapi juga bagi pengembangan institusi. Nah, kita juga tahu KKN pada tahun-tahun sebelumnya, itu luaran atau outputnya itu adalah para mahasiswa, kelompok mahasiswa menulis semacam laporan pengabdian. Laporan itu dijilid,
berjilid-jilid, kemudian dikumpulkan di LP3M, kadang sampai dijilid sampai 2 hingga 5 jilidan. Lalu pada akhirnya selama beberapa bulan di LP3M ya pada akhirnya tumpukan laporan yang berjilid-jilid itu akan kita jual. Ya lumayan lah untuk makan kami di LP3M itu selama 7 hari. Nah artinya bukan itu sebenarnya poinnya, tetapi poinnya adalah betapa kemudian saya membayangkan 1032 mahasiswa diterjunkan ke masyarakat hanya kemudian menghasilkan berbagai macam tumpukan laporan yang berjilid-jilid yang pada akhirnya tetap akan dijual di loakan, dan itu miris ya kondisinya. Jadi eman sebenarnya kalau kemudian laporan itu juga tidak bermanfaat bagi institusi, hasil dari KKN itu juga bersifat kick and run, terkadang juga sulit untuk melakukan tindak lanjut karena mahasiswa pulang, waktunya cuma sebentar. Maka mengapa kita tidak mulai berpikir mengubah mindset KKN itu menjadi satu program yang lebih bermanfaat dan lebih diorientasikan untuk pengembangan institusi. Dan itulah mengapa kami merasa perlu ada program yang memberi nilai lebih kepada mahasiswa dalam pengaman riset dan pengabdian dosen. Lalu masalah yang keempat itu adalah di tahun 2021 rekan-rekan, bersamaan dengan kebijakan Merdeka Belajar, Kemendikbud RI dalam hal ini kementerian di bawahnya yakni Kementerian Kemenristek BRIN itu memberikan kebijakan baru tentang kriteria 9 akreditasi prodi. Nah, dulu kita mengenal adanya kriteria 7, di mana kriteria 7 itu lebih menekankan kepada produktivitas dosen di dalam penelitian dan pengabdian. Tetapi pada dalam kriteria 9 akreditasi prodi, itu mahasiswa yang menulis di artikel jurnal atau yang menghasilkan luaran output dalam bentuk artikel jurnal penelitian, dalam bentuk artikel jurnal pengabdian, dalam bentuk cipta, dan juga dalam bentuk produk pengabdian, itu juga dihitung dalam akreditasi prodi. Jadi luaran-luaran itu yang dihasilkan oleh mahasiswa itu juga dihitung dalam proses akreditasi. Nah, sehingga saya merasa perlu adanya program yang memberi pengalaman menulis dan merancang luaran-luaran tersebut kepada para mahasiswa. Nah, program itulah yang kemudian kami namakan, karena kami memiliki wewenang terhadap para mahasiswa yang akan KKN nanti, dengan nama program Kuliah Kerja Nyata Berbasis Luaran Penelitian, Pengabdian, dan Publikasi Ilmiah Kolaborasi Dosen Mahasiswa Universitas Nurul Jati. Sebelum nanti akan saya jelaskan tentang teknis atau mekanisme yang lebih detail, saya akan menjelaskan terlebih dahulu seperti apa sih sebenarnya program ini, gambaran-gambaran besarnya seperti apa. Apa tawaran program dari LP3M kepada para mahasiswa dan dosen? Nah, apa sebenarnya tawaran dan solusi yang kami tawarkan? Yang ini sebenarnya bukan tawaran ya, tapi ini karena sudah ditetapkan dalam SK LP3M, jadi ini harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masalah-masalah yang barusan teman-teman simak itu kan sudah kami uraikan, saya uraikan sesingkat mungkin. Pada intinya kita butuh adanya satu perubahan mindset, kita butuh adanya satu perubahan mekanisme pelaksanaan KKN ini agar lebih bermanfaat bagi sivitas akademika, bagi Universitas Nurul Jadid pada khususnya. Solusi program yang ditawarkan, yang akan dilaksanakan adalah Kuliah Kerja Nyata Berbasis Luaran Penelitian, Pengabdian, Publikasi Ilmiah, Kolaborasi Dosen Mahasiswa Universitas Nurul Jadid tahun 2021. Ini nama program kita. Program KKN kita adalah, temanya adalah KKN berbasis luaran, 3 luaran tadi, luaran penelitian, pengabdian, publikasi ilmiah. Nah, bagaimana skenario ketuntasannya? Nah, bayangannya adalah nanti seluruh dosen tetap yang ikut program ini dan menuntaskan sejak kapan pelaksanaannya? Pelaksanaan kuliah kerja nyata ini akan dilaksanakan sejak 1 Januari sampai dengan 20 September 2021. Jadi tidak hampir 1 tahun, jadi akan dilaksanakan sejak Januari dengan asumsi teman-teman yang semester 3 dan semester 5 sekarang nanti akan memprogram KKN pada semester 4 dan semester 6. Nah, mereka yang cuti tentu akan kita diskualifikasi. Tetapi jadi teman-teman yang akan memprogram KKN di bulan Februari Maret itu nanti akan melaksanakan sejak awal, lebih awal, sejak bulan Januari, bahkan sejak pengumuman ini dirilis. Jadi pelaksanaannya mulai sejak 1 Januari sampai dengan 20 September 2021. Rekan-rekan tidak usah khawatir karena sosialisasi mengenai program ini sudah kami lakukan kepada para dosen tetap
tanggal 29 Desember 2020 lalu. Jadi para dosen tetap sudah tahu tentang program ini dan dosen-dosen sudah kita berikan juknis tentang program ini. Jadi teman-teman yang akan KKN di bulan Februari Maret sudah bisa melakukannya sejak bulan Januari, bahkan sejak pengumuman ini dirilis. Nah, luaran apa yang harus dihasilkan oleh kelompok mahasiswa dosen dan mahasiswa ini? Ada 4 luaran yang wajib dikumpulkan di akhir bulan September, tepatnya di tanggal 20 September 2021. Yang pertama adalah artikel jurnal penelitian, minimal jurnal penelitian yang ber-ISSN, ini wajib. Artikel jurnal pengabdian minimal ber-ISSN, ini wajib. Kemudian yang ketiga, hak cipta hasil penelitian. Yang keempat adalah poster produk pengabdian. Dan ini wajib, keempat-empatnya wajib, bahwa nanti dari kelompok dosen dan mahasiswa itu memiliki output atau luaran lain seperti video, seperti berita jurnalistik atau atau prototype atau yang lainnya, itu dipersilahkan. Tetapi yang wajib, yang menjadi program mandatory bagi kelompok mahasiswa dosen ini adalah 4 itu tadi. Artikel jurnal penelitian minimal ber-ISSN, artikel jurnal pengabdian minimal ber-ISSN, hak cipta penelitian, dan poster produk pengabdian. Lalu yang keempat, bagaimana kriteria penelitian dan pengabdian tersebut? Nanti artikel jurnal penelitian dan artikel jurnal pengabdian yang ditulis oleh teman-teman mahasiswa dan teman-teman dosen itu harus memenuhi minimal 3 kriteria. Ini bersifat opsional. Yang pertama, penelitian dan pengabdiannya harus menjadikan Nurul Jadid. Nurul Jadid itu banyak, pesantren Nurul Jadid, Universitas Nurul Jadid, sekolah-sekolah di Universitas Nurul Jadid, atau lembaga-lembaga mitra Nurul Jadid, itu sebagai lokasi. Bukan hanya sebagai lokasi, Nurul Jadid mau dijadikan perspektif, Nurul Jadid mau dijadikan objek riset, Nurul Jadid mau dijadikan subjek penelitian dan pengabdian, itu dipersilahkan. Yang penting ada Nurul Jadidnya di dalam penelitian dan pengabdiannya. Ini untuk menghindari keinginan, bukan menghindari, ini untuk mengantisipasi membludaknya keinginan untuk melaksanakan program pengabdian di luar Nurul Jadid, karena sebenarnya pengabdian di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Pondok Pesantren Nurul Jadid sebenarnya sudah memberikan begitu banyak ruang untuk melakukan pengabdian. Hanya saja kita mungkin seringkali terlalu sempit memandang, tetapi sebenarnya Nurul Jadid memberikan begitu banyak ruang pengabdian yang bisa kita tulis sebenarnya dan bisa kita sasar, mulai dari soal kebersihan, dari soal kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Jika tidak menjadikan Nurul Jadid sebagai lokus, maka bisa opsi yang kedua. Penelitian dan pengabdiannya itu harus sesuai dengan prodi masing-masing. Kalau kemudian teman-teman sekalian atau dosen yang menjadi koordinator teman-teman sekalian itu berasal dari prodi PAI, maka harus menulis tentang pendidikan agama Islam. Jadi dosen atau mahasiswa PAI, dosen ya, ini sesuai dengan bidang prodi dosennya ya. Jadi kalau ada dosen, teman-teman kebetulan mendapat dosen dari prodi dari prodi hukum, maka dia harus menulis tentang hukum. Begitu pula jika teman-teman mendapat dosen dari prodi matematika, ya harus menulis tentang matematika. Jangan sampai ketika teman-teman mendapat dosen dari prodi Quran hadis misalnya menulis tentang matematika, kecuali kemudian matematika di dalam perspektif Al-Quran atau ayat bla 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 misalkan, itu dipersilahkan. Tetapi bahwa bidang prodi itu harus masuk sebagai salah satu kriteria juga di dalam penelitian dan pengabdiannya rekan-rekan sekalian. Jadi ini harus sesuai dengan bidang prodi masing-masing. Kami sebenarnya sudah membentuk kelompok di Siamtek, jadi teman-teman sebenarnya sudah kami bagi dengan dosen-dosennya, dan rata-rata dosen yang sesuai dengan bidang prodi teman-teman sekalian. Mungkin hanya sekitar 10% atau bahkan tidak sampai 5% mahasiswa itu mendapat bimbingan dari dosen yang berasal dari prodi lain. Tetapi tetap nanti artikel penelitian dan pengabdian tersebut mengikuti prodi si dosennya. Jadi tidak mengikuti prodi mahasiswa yang menjadi mitranya. Bahwa nanti jika dibutuhkan dibutuhkan bantuan di lapangan, teman-teman harus proaktif bekerja sama dengan dosen yang bersangkutan. Yang ketiga, jika 1-2 itu tidak menarik bagi rekan-rekan, boleh rekan-rekan kemudian memilih tema ketiga yang kami tawarkan. Apa itu? Yakni tema khusus atau spesial isu tentang COVID-19 di Nurul Jadid berdasarkan perspektif prodi masing-masing. Misalnya bagaimana
penanganan COVID-19 ini berdasarkan perspektif kebidanan, berdasarkan perspektif Al-Quran dan hadis. Bagaimana Al-Quran dan hadis itu melihat virus ini sebagai musibah, sebagai ujian, atau sebagai apa misalnya, itu misalkan bisa dari prodi IKT. Bagaimana kemudian hukum melaksanakan khataman Al-Quran melalui online karena ada pandemi COVID dan seterusnya. Nah, macam-macam sebenarnya yang bisa diangkat. Jadi boleh mengambil tema tentang COVID-19 di Nurul Jadid, tetapi tetap perspektif yang digunakan harusnya perspektif prodi dosen yang bersangkutan. Nah, ini konsekuensi dan target program yang akan teman-teman terima jika teman-teman ikut di dalam program KKN berbasis luaran ini. Konsekuensi jika luaran tersebut, 4 luaran tadi, yakni ini ya, artikel jurnal penelitian, artikel jurnal pengabdian, hak cipta penelitian, dan poster produk pengabdian, jika itu tidak tercapai, maka dosen tidak menerima dosen atau dosen pembimbing teman-teman tidak menerima insentif dan akan ditunda tunjangannya. Dan mahasiswa, seluruh mahasiswa yang ikut menjadi bimbingan dosen tersebut itu tidak akan lulus program KKN. Jadi tidak akan kita berikan program KKN. Teman-teman tidak perlu khawatir karena sekali lagi seperti yang sudah kami sampaikan bahwa beban penulisan artikel jurnal penelitian dan jurnal pengabdian ini lebih banyak diberikan kepada dosen. Teman-teman mahasiswa di dalam hal ini hanya menjadi semacam asisten atau membantu jika dibutuhkan oleh teman-teman dosen. Jadi jika tidak butuhkan ya sudah, karena pada hakikatnya nasib teman-teman itu sebenarnya sangat bergantung pada seberapa proaktif dosen yang kami tunjuk untuk menghasilkan 4 luaran tadi. Jika kemudian tidak proaktif atau jika tidak menghasilkan luaran, ya terpaksa nilai teman-teman tidak akan lulus dan tunjangan dosen yang bersangkutan juga tidak akan kita berikan. Oleh karena itu sebenarnya pada KKN tahun ini teman-teman mahasiswa diarahkan itu sebenarnya sebagai bekerja sama dengan LP3M untuk mendorong agar dosen yang kami tunjuk itu tetap proaktif dan bisa benar-benar menunaikan 4 kewajiban itu dengan cara melibatkan teman-teman mahasiswa di dalam proses penelitian dan pengabdiannya. Nah, kami sudah mewanti-wanti teman-teman sekalian kepada para dosen bahwa sebaiknya proses pelaksanaan penelitian pengabdian silahkan berkolaborasi, tetapi proses penulisan artikel jurnal penelitian dan pengabdian sebaiknya dosenlah yang melakukannya. Jangan dipasrahkan kepada para mahasiswa, karena mahasiswa KKN yang ikut pada tahun ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang masih rata-rata juga semester awal. Mungkin mahasiswa-mahasiswa yang masih belum mengetahui bagaimana cara menulis artikel jurnal dan artikel jurnal penelitian, artikel jurnal pengabdian. Meskipun nanti LP3 akan membuat pelatihan itu kepada seluruh mahasiswa dan seluruh dosen. Lalu selanjutnya bagaimana skenario ketuntasannya? Seluruh dosen tetap yang ikut program ini dan menuntaskan 4 luarannya telah dianggap selesai melakukan tridharmanya di bidang penelitian dan pengabdian, dan luaran tersebut bisa digunakan untuk jabatan fungsional mereka. Itu manfaatnya secara pribadi untuk mereka ya. Kemudian seluruh mahasiswa yang ikut dalam program ini dianggap telah selesai melaksanakan KKN sebagai mata kuliah wajib. Jadi sebenarnya program KKN pada tahun ini sangat-sangat ringan dibanding dengan program KKN pada tahun-tahun sebelumnya. Karena program KKN pada tahun ini, teman-teman itu sebenarnya hanya jadi asistensi dosen. Membantu dosen jika dibutuhkan. Jika nggak dibutuhkan, sekali lagi ya nggak usah sakit hati. Karena apa? Karena sebenarnya kewajiban ketuntasan itu lebih banyak dibebankan kepada dosen. Teman-teman, kasarannya, teman-teman kita jadikan sebagai resources bagi dosen untuk melaksanakan penelitian dan pengabdiannya. Jadi itu jauh lebih ringan bagi teman-teman dan tidak terlalu rumit karena pelaksanaannya jauh lebih fleksibel. Dan target lokasi yang kami tawarkan, yang kami tentukan adalah target lokasi yang berdekatan, yakni di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Apa target dan manfaat dari program ini? Nanti di tahun 2021, khususnya di bulan September, dengan asumsi ada 138 dosen tetap yang terlibat di dalam program KKN ini, dan ada sekitar 1032 mahasiswa yang terlibat di dalam program ini, maka di tahun 2021 bulan September kita akan mendapat UNUJA akan memiliki 138 artikel penelitian kolaborasi dosen mahasiswa di jurnal nasional. Di tahun 2021 UNUJA juga akan memiliki 138 artikel pengabdian kolaborasi dosen mahasiswa di jurnal nasional.
Di tahun 2021 UNUJA juga akan memiliki 138 hak cipta penelitian, dan di tahun 2021 UNUJA juga akan memiliki 138 poster pengabdian. Nah, semua luaran ini rekan-rekan mahasiswa menyumbang poin besar pada akreditasi prodi, menyumbang poin besar pada institusi dan pemeringkatan perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian. Jadi kami sangat berharap bantuan rekan-rekan mahasiswa sekalian untuk mendorong dosen, teman-teman sekalian itu agar menuntaskan kewajibannya itu dengan cara mengajak teman-teman mahasiswa agar berkolaborasi melaksanakan penelitian dan pengabdiannya. Tetapi tetap kewajiban menulis penelitian dan pengabdian itu diberikan kepada para dosen. Nah, perkara nanti ada dosen-dosen tertentu, misalnya yang meminta bantuan teman-teman mahasiswa untuk menulis penelitian dan pengabdian, itu dipersilahkan. Tetapi nanti yang akan menilai ketuntasan dan tidak tuntasnya itu, menilai kualitas dan bagus tidaknya artikel itu adalah tetap redaktur jurnal yang bersangkutan, jurnal-jurnal yang dituju, termasuk juga oleh LP3M. Nah, begitu dulu. Jadi ini gambaran besar teman-teman. Sebelum nanti saya akan jelaskan lebih detail, akan ada juknis khusus. Sebentar lagi saya akan jelaskan juknis khusus yang akan mengarahkan yang akan menjelaskan secara detail tentang seperti apa sih mekanisme, program, prosedur, tahapan-tahapan, syarat-syarat yang harus dilalui oleh rekan-rekan sekalian dalam pelaksanaan kuliah kerja nyata pada tahun 2021. Oke, kita akan buka juknis program KKN berbasis luaran ini. Nanti kita akan sama-sama pelajari satu persatu, poin per poin dari aturan-aturan dan petunjuk-petunjuk yang sudah LP3M buat untuk para rekan mahasiswa. Sebenarnya nanti akan kami share ke grup dosen, ke grup Telegram dosen dan grup Telegram mahasiswa petunjuk teknis ini, sehingga teman-teman nanti bisa membaca sendiri di rumah. Tapi sebelum itu saya akan mengurai terlebih dahulu satu persatu dari poin-poin dari petunjuk teknis tersebut. Kita akan buka. Nah, surat keputusan Kepala Lembaga Penerbitan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nurul Jadid nomor NJT 06/212/LP3M/12 tahun 2020 tentang petunjuk teknis kuliah kerja nyata berbasis luaran penelitian, pengabdian dan publikasi ilmiah, kolaborasi dosen mahasiswa Universitas Nurul Jadid tahun 2021. Kepala LP3M Universitas Nurul Jadid menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan yang pertama, keputusan Kepala LP3M Universitas Nurul Jadid tentang kuliah kerja nyata Universitas Nurul Jadid tahun 2021. Kedua, menetapkan kebijakan kuliah kerja nyata UNUJA dengan skema reorientasi KKN berbasis luaran penelitian, pengabdian dan publikasi ilmiah, kolaborasi dosen mahasiswa Universitas Nurul Jadid sepanjang Januari sampai dengan September 2021. Ketiga, menetapkan kewajiban kelompok kolaboratif dosen mahasiswa untuk menyetorkan 4 luaran wajib dan beberapa luaran tambahan atau tidak wajib. 4 luaran wajib tersebut antara lain yang pertama, artikel penelitian yang sudah terbit pada jurnal minimal ber-ISSN kolaborasi dosen dan minimal 2 mahasiswa bimbingannya, ini wajib. Kedua, artikel penerbit pengabdian yang sudah terbit pada jurnal minimal ber-ISSN kolaborasi dosen dan minimal 5-6 mahasiswa, ini juga wajib. Ketiga, hak cipta kekayaan intelektual, artikel jurnal penelitian wajib, dan poster produk pengabdian juga wajib. Sementara untuk luaran-luaran lain seperti buku, prototip, berita, video, dan lain-lain itu tidak wajib. Keempat, menetapkan pemberlakuan mekanisme kontrol terhadap ketercapaian dan keterpenuhan 4 luaran penelitian dan pengabdian tersebut melalui prosedur sebagaimana yang akan diatur kemudian. Kelima, penyediaan media publikasi hasil penelitian dan pengabdian melalui penerbitan jurnal penelitian dan jurnal pengabdian dengan tetap menjalankan prosedur penjaminan kualitas dan mutu publikasi melalui proses review secara ketat dan bertahap.
LP3M sebenarnya sudah menyediakan terkait dengan nomor 5 ini sebenarnya sudah menyediakan begitu banyak artikel jurnal penelitian. Teman-teman bisa mengaksesnya di e-jurnal.unuja.ac.id. Dan ada satu jurnal pengabdian namanya Jurnal Guyub, Journal of Community Engagement. Jadi nanti artikel-artikel jurnal penelitian pengabdian teman-teman nanti bisa dikirim lewat sana, tetapi tetap akan direview secara ketat. Keenam, menetapkan fasilitasi pendampingan dan pelatihan intensif kepada para dosen dan mahasiswa terkait dengan 4 luaran sebagaimana yang telah disebutkan dalam Diktum 3. Jadi nanti LP3M akan memberikan fasilitasi berupa pendampingan dan pelatihan intensif tentang bagaimana cara menulis artikel jurnal, bagaimana cara menulis mengajukan prosedur pengajuan hak cipta, dan bagaimana sih sebenarnya desain cover, desain poster yang baik untuk produk pengabdian itu. Jadi akan ada pelatihan khusus nanti. Ketujuh, keputusan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2021. Ditetapkan di Python pada tanggal 10 Desember 2020, Kepala LP3M, saya sendiri, Ahmad Fawaid, MA, dan seterusnya. Nah, inilah saya akan bacakan dan akan deskripsikan beberapa poin teknis, beberapa hal yang mungkin membutuhkan deskripsi dan penjelasan lebih lanjut, sehingga teman-teman nanti ketika sudah menerima juknis ini sudah bisa memahami secara lebih detail, dan nanti kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan kepada dosen pembimbingnya. Latar belakang saya pikir sudah tidak perlu saya jelaskan karena tadi sudah saya jelaskan secara garis besar. Tujuannya adalah meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian dosen dalam rangka mewujudkan iklim akademik penelitian pengabdian yang positif di lingkungan Universitas Nurul Jadid, dan seterusnya. Yang terpenting untuk rekan-rekan sebenarnya poin nomor 5, yakni mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penelitian dan pengabdian dosen yang terintegrasi dengan kuliah kerja nyata sebagai kewajiban akademik para mahasiswa Universitas Nurul Jadid. Latar belakang mengenai program KKN berbasis luaran kolaborasi dosen mahasiswa ini sebenarnya sudah juga saya jelaskan di awal presentasi tadi ya. Jadi tujuannya sebenarnya salah satunya ada di sini. Tema program ini tadi juga sudah saya sebutkan adalah kuliah kerja nyata berbasis luaran penelitian, pengabdian dan publikasi ilmiah kolaborasi dosen mahasiswa Universitas Nurul Jadid. Luarannya yang juga tadi sudah saya jelaskan, antara lain yang pertama, artikel penelitian yang sudah terbit pada jurnal minimal ber-ISSN, di mana di dalam artikel jurnal tersebut wajib setiap dosen untuk menyertakan minimal 2 mahasiswanya sebagai co-author. Jadi first author adalah dosen, second dan third author adalah mahasiswa bimbingannya yang dipilih atau yang telah disepakati bersama. Yang kedua adalah artikel pengabdian yang sudah terbit pada jurnal minimal ber-ISSN kolaborasi dosen dan minimal 5-8. Tadi ada 5-7 atau 5-8 karena masing-masing dosen itu akan diplotting memiliki sekitar 7-11, 7-10. Ini berbasis pada pemerataan prodi, pemerataan jumlah fakultas, kemudian pemerataan jumlah mahasiswa. Jadi nanti yang wajib disertakan di dalam artikel jurnal masing-masing untuk penelitian itu adalah 2 mahasiswa dari bimbingannya. Sementara sisanya itu masuk sebagai anggota atau penulis kedua hingga seterusnya di artikel jurnal pengabdian. Yang ketiga adalah hak cipta artikel jurnal penelitian. Ini mengurus hak cipta sebenarnya mudah, nanti saya akan jelaskan. Kemudian poster produk pengabdian. Ini juga mudah sebenarnya, nanti saya akan jelaskan teknik-teknik dan strateginya. Yang kelima, luaran-luaran tambahan. Ini jika memungkinkan waktunya dan jika sempat, tapi jika tidak memungkinkan dan tidak sempat ya tidak apa dipenuhi. Kemudian indikator keberhasilan, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, jadi ini tidak perlu saya jelaskan, di mana di tahun 2021 nanti kita akan memiliki sekitar 276 artikel penelitian dan artikel pengabdian kolaborasi dosen mahasiswa, 138 sertifikat hak cipta, dan 138 poster. Standar kegiatan kriteria mutu KKN berbasis luaran ini didasarkan pada standar umum SNDikti, nanti bisa dibaca sendiri, ini tidak perlu saya jelaskan. Nah, ini berkaitan dengan poin yang tadi saya jelaskan di awal tentang kegiatan KKN, di mana ada 3 kriteria kegiatan, di mana kegiatan yang bisa diakui, bisa diverifikasi untuk dilaksanakan adalah kegiatan-kegiatan yang kegiatan penelitian dan pengabdian yang sesuai dengan pertama
arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra Penelitian dan Pengabdian Unuja, SK Rektor nomor NJT 0132 untuk penelitian, dan SK Rektor nomor NJT 06 nomor 029 untuk pengabdian. Apa sebenarnya arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra ini? Sebenarnya tadi sudah saya jelaskan, di mana untuk Renstra Penelitian, Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian di Universitas Nurul Jadid, di tahun 2018 sampai tahun 2022, Unuja menetapkan Pondok Pesantren Nurul Jadid sebagai lokus dan fokus pengabdian. Jadi itulah salah satu itulah bentuk dari upaya kita untuk mendorong agar 5 tahun pertama sejak Unuja berdiri ini, fokus penelitian dan pengabdian kita adalah pengembangan Nurul Jadid. Nurul Jadid di dalam konteks pondok, Nurul Jadid dalam konteks perguruan tinggi, Nurul Jadid dalam konteks sekolah-sekolah, atau di lembaga-lembaga mitra yang berafiliasi dengan Pondok Pesantren Nurul Jadid. Atau, ini pilihannya atau jadi opsional, jika tidak sesuai dengan Renstra, minimal sesuai dengan bidang prodi masing-masing. Bidang prodi dosen yang dimaksud di sini. Bidang prodi dosen yang masing-masing. Tetapi rata-rata nanti seluruh mahasiswa, mungkin hanya 5% dari seluruh total 1032 mahasiswa itu, seluruh mahasiswa itu akan mendapat dosen yang sesuai dengan prodinya masing-masing. Minimal kalau tidak sesuai dengan prodinya, minimal sesuai dengan fakultasnya. Jadi nanti mahasiswa prodi hukum akan memperoleh dosen dari prodi hukum. Nah, kalau jika tidak kebetulan dari sekian banyak mahasiswa ada beberapa mahasiswa yang mendengarkan rekaman ini, ada yang mendapat dosen di luar prodinya, kemungkinan dia akan memperoleh dosen tidak tetap di dalam fakultasnya. Jadi meskipun tidak dapat dosen prodi hukum, tetapi dia mungkin akan dapat dosen misalnya prodi bahasa Inggris atau tapi tetap sesuai dengan fakultas. Tetapi nanti arah riset penelitian dan pengabdiannya diarahkan kepada bidang prodi dosen rekan-rekan sekalian. Tetapi itu jumlahnya sangat sedikit ya. Saya hitung kemarin yang ada yang tidak sesuai dengan prodinya mungkin hanya sekitar sebagian beberapa persen, hanya mungkin ada sekitar 20 atau 35 mahasiswa. Nah, jika dua itu tidak bisa dilakukan, teman-teman bisa memilih tema yang ketiga, yakni yang sesuai dengan tema-tema khusus atau spesial isus tentang COVID-19 di Pondok Pesantren Nurul Jadid atau lembaga-lembaga mitra ditinjau dari perspektif bidang prodi dosen yang bersangkutan. Jadi karena sekarang kita masih dalam masa pandemi, masih new normal, jadi tidak apa-apa teman-teman mengangkat tema tentang COVID-19. Nah, di sini Renstra yang diterbitkan oleh LP3 Universitas Nurul Jadid, Renstra Penelitian, Rencana Strategis Penelitian, itu menawarkan beberapa tema strategis penelitian yang dibagi berdasarkan masing-masing fakultas. Nah, nanti artikel penelitian dan artikel pengabdian bisa digarap berdasarkan tema-tema strategis ini. Apa saja? Untuk satu, studi-studi keislaman untuk Fakultas Agama Islam dan Pascasarjana. Untuk dosen Fakultas Agama Islam dan dosen Pascasarjana, itu bisa menggarap kajian-kajian ini. Studi santri Nurul Jadid, NU Islam dan Kebangsaan, perspektif Nurul Jadid, pengembangan karakter santri, pengembangan pendidikan inklusi berbasis panca kesadaran, sekolah berwawasan lingkungan di Unuja, karya-karya Kiai Nurul Jadid, studi hermeneutik, dan seterusnya. Itu bisa digarap oleh prodi-prodi di bawah Fakultas Agama Islam atau prodi-prodi di bawah fakultas atau di bawah program Pascasarjana. Tapi untuk yang pasca ini dosen-dosennya tetap ya, karena mahasiswanya yang ikut KKN adalah mahasiswa S1, jadi ini dosen-dosen Pascasarjana tetap terlibat di dalam sebagai pembimbing, dosen pembimbing KKN, tetapi mahasiswanya bukan mahasiswa pasca. Nah, ini untuk prodi-prodi yang tema-tema yang bisa digarap, tawaran-tawaran tema yang bisa digarap, tawaran-tawaran tema yang dimasukkan di dalam Renstra Penelitian Unuja yang bisa digarap oleh prodi-prodi di bawah Fakultas Agama Islam. Kemudian ada tema-tema yang bisa digarap oleh prodi-prodi di bawah sains dan di bawah Fakultas Teknik, yakni tema-tema strategis di bidang sains dan teknologi rekayasa. Misalnya penataan teknologi informasi Nurul Jadid, ini macam-macam teknologi informasi di bidang sistem informasi manajemen, di dalam soal kelistrikan dan macam-macam instalasi listrik, apapun yang berkaitan dengan teknologi informasi di Nurul Jadid. Kemudian sistem informasi teknologi terintegrasi, kampung Nurul Jadid sebagainya, macam-macam sudah. Silahkan garap apapun yang berkaitan dengan prodinya, tapi lokus pengabdiannya adalah di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Kemudian ini untuk Fakultas Kesehatan ya, dengan tema kesehatan publik,
bisa bicara tentang klinik Azainiyah dan kesehatan santri, bisa berbicara tentang studi penyakit berbasis lingkungan, bisa bicara tentang bagaimana komunitas perempuan pesantren difabel dan seterusnya itu terlibat di dalam kesehatan publik di UNUJA, di Nurul Jadid dan seterusnya. Misalkan teman-teman kesehatan bisa bicara tentang COVID-19, bagaimana tim Satgas COVID-19 misalnya. Macam-macam sebenarnya untuk kesehatan publik ini ada banyak sekali yang bisa dilakukan untuk teman-teman Fakultas Kesehatan. Kemudian untuk tema-tema strategis di bidang sosial budaya humaniora, ini untuk prodi-prodi di bawah Fakultas Sosial Humaniora bisa menggarap beberapa tema ini, tidak terbatas, tapi ini tawaran-tawaran yang sudah ditetapkan di dalam registra penelitian. Misalnya bicara bagaimana fenomena wisata religi menurut tokoh pesantren Nurul Jadid, bisa bicara tentang BP2M, Biro Pengembangan dan Pengembangan Pesantren dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di daerah pesisir misalnya. Bagaimana bicara tentang literasi keislaman di kalangan santri dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali garapan-garapan tematik yang bisa digarap di Pondok Pesantren Nurul Jadid di bidang Fakultas Sosial Humaniora. Kemudian untuk yang lain, ini selanjutnya juga selain 4 tema yang sesuai dengan garapan masing-masing fakultas, ada tema lain yang bisa digarap, yakni tema-tema khusus tentang COVID-19 di Pondok Pesantren Nurul Jadid ditinjau dari perspektif bidang prodi masing-masing. Nah, ini itu untuk penelitian. Kemudian untuk pengabdian sama juga. Untuk pengabdian kepada masyarakat, mohon maaf tadi saya masih minum. Untuk pengabdian kepada masyarakat ada banyak tema yang bisa digarap yang sudah kami tetapkan di dalam registra pengabdian. Antara lain misalnya seperti ini. Jadi pada hakikatnya ada banyak sekali ada banyak sekali kebingungan ya, di sekitar di beberapa dosen, di beberapa mahasiswa antara penelitian dan pengabdian. Sederhananya begini. Untuk pengabdian itu untuk penelitian itu difokuskan kepada upaya-upaya menganalisis, kemudian mentipologisasi dan seterusnya, mendeskripsikan, mengobservasi. Tetapi kalau pengabdian itu diarahkan kepada pemberdayaan, pendampingan, pelatihan. Jadi lihat bagaimana tema-tema penelitian pengabdian itu dia berbicara tentang studi sanitasi lingkungan, menganalisis tentang sanitasi lingkungan, menganalisis bagaimana arah paham sosial politik dan seterusnya. Tapi kalau pengabdian, lihat pengabdian selalu diarahkan kepada kata kunci yang wajib ada, bahkan minimal di dalam judul untuk pengabdian ya ini. Untuk studi-studi keislaman, yakni untuk prodi-prodi di bawah Fakultas Agama Islam, tema-tema yang bisa digarap antara lain misalnya PKM. PKM ini pengabdian kepada masyarakat, pemberdayaan ekonomi produktif santri melalui budidaya hasil olahan laut, pendampingan kurikulum madrasah diniyah, pendampingan penguatan nalar teologi santri, pendampingan santri melalui pembinaan keahlian perawatan jenazah. Maaf ini keliru ya. Jenazah di madrasah diniyah, pendampingan dan pengembangan media pembelajaran berbasis Android, penguatan kapasitas santri melalui kurikulum dan lain sebagainya. Jadi pada intinya untuk pendampingan itu untuk pengabdian itu lebih kepada upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas mereka yang tidak produktif, mereka yang tidak mengetahui sebelumnya itu didampingi, diberi pelatihan, diberdayakan, diberi layanan dan seterusnya. Itu pengabdian itu lebih kepada ke arah sana. Untuk tema-tema pengabdian di bidang sains dan teknologi rekayasa, rekan-rekan misalnya bisa mengambil tema-tema pengabdian, misalnya PKM berbasis service learning bidang teknologi robotika untuk peningkatan life skill, PKM pendampingan komunitas siswa dan mahasiswa untuk penguatan literasi digital, PKM alih teknologi, PKM pendampingan perancangan website sekolah dan pesantren mitra, PKM peningkatan kapasitas literasi teknologi, PKM pelatihan manajemen konten pembelajaran dengan menggunakan website dan macam-macam. Silakan rekan-rekan berdiskusi dengan dosennya masing-masing di prodi Fakultas Teknik untuk bisa menggarap program pengabdian kepada masyarakat atau menulis artikel pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang prodinya masing-masing di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Kemudian untuk tema-tema strategis bidang kesehatan publik untuk prodi-prodi di bawah Fakultas Kesehatan antara lain misalnya bisa menggarap tema-tema ini. Misalnya
PKM pelatihan deteksi dini virus coronavirus disease 19 di Pondok Pesantren Nurul Jadid. PKM pendampingan edukasi manajemen laktasi pada ibu hamil. PKM peningkatan partisipasi peran mahasiswa dan santri dalam penurunan angka bebas jentik di Pondok Pesantren Nurul Jadid. PKM bimbingan teknis penyusunan modul pembelajaran berbasis nutrisi. PKM pelatihan mahasiswa sebagai penjagaan komponen sindrom metabolik pada santri Nurul Jadid dan lain-lain. Kemudian untuk tema-tema garapan di bidang sosial budaya humaniora untuk prodi-prodi di bawah Fakultas Sosial Humaniora itu bisa menggarap PKM-PKM seperti ini. PKM pemanfaatan barang bekas, PKM peningkatan kapasitas santri dalam pengelolaan sampah organik, PKM pembinaan santri melalui pelatihan tata boga menjahit memasak santri, PKM pelatihan penyusunan soal matematika berbasis hot dan lain sebagainya. Jadi itu dipersilahkan. Kemudian juga bisa juga PKM-PKM-nya diarahkan untuk menggarap pengabdian-pengabdian di bidang tema-tema yang lebih spesifik seperti tema-tema tentang COVID-19 di Pondok Pesantren Nurul. Jadi ditinjau dari perspektif bidang prodi masing-masing. Nah, itu itu tawaran dari kami. Jadi tema-temanya bisa tema-tema yang sesuai dengan Renstra, di mana Renstra menetapkan lokus penelitian dan pengabdian kita adalah di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Kemudian jika tidak memilih tema itu, bisa memilih tema tentang COVID-19 di Pondok Pesantren Nurul Jadid, tetapi tetap dengan tetap dengan perspektif bidang prodi dosen yang bersangkutan. Kemudian opsi yang ketiga yakni adalah ini, bahwa KKN-nya jika kemudian dipaksa tidak bisa di Unuja, ya silahkan mengambil tema-tema lain di luar Unuja, di luar Nurul Jadid, mohon maaf, tetapi tetap berpijak pada spesifikasi keahlian prodi dosen masing-masing. Nah itu ya, jadi silahkan berkonsultasi dengan dosen apa tema-tema menarik yang sesuai dengan bidang prodi dosen yang bersangkutan. Oke, yang selanjutnya adalah ketentuan umum untuk dosen. Seluruh dosen tetap Unuja yang berstatus aktif mengajar dan atau menerima tunjangan dan atau tidak sedang cuti. Kemudian untuk mahasiswa itu yang terpenting adalah mahasiswa S1 yang telah memenuhi syarat administratif dan tidak memiliki tanggungan biaya berdasarkan hasil rekapitulasi dari masing-masing fakultas dan biro keuangan dan bagian keuangan. Yang kedua adalah mahasiswa S1 yang telah diploting oleh masing-masing fakultas dan telah disetujui oleh MP3 untuk mengikuti program ini. Ada beberapa, mungkin nanti di rekan-rekan sekalian di bulan Februari ada yang akan mengambil cuti. Nah, nanti akan terekap sebenarnya yang mengambil cuti akan terekap di bagian keuangan. Nanti di bulan Februari kemungkinan akan ada update data. Mereka yang akan mengambil cuti secara otomatis akan di-exclude, akan dikeluarkan dari keanggotaan sebagai peserta KKN. Untuk sekarang, teman-teman yang akan mengambil KKN diasumsikan semuanya memprogram KKN. Sementara ini semuanya memprogram KKN. Jadi untuk yang nanti yang mengambil cuti tetap akan kita lihat datanya, kemudian dicocokkan. Ternyata jika ada yang sudah mengambil cuti akan kita hapus dari keanggotaan. Jadi tetap sekarang ini kami LP3 mengasumsikan semua mahasiswa semester 3 dan semester 5 itu akan mengambil program KKN di semester 4 dan semester 6 nanti. Ya, begitu. Kemudian ketentuan khusus, seluruh dosen yang ditunjuk oleh P3M untuk mengikuti program ini secara otomatis, secara administratif telah dianggap selesai melaksanakan kewajiban tridharma seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian yang kedua, seluruh mahasiswa yang ditunjuk oleh P3M untuk mengikuti program ini secara administratif telah dianggap selesai melaksanakan kewajiban akademik pada mata kuliah KKN. Kemudian satu kelompok kolaborasi terdiri dari satu dosen sampai dengan 7 sampai 10 mahasiswa yang salah satu diantaranya ditugaskan sebagai koordinator kelompok untuk berkoordinasi dengan LP3M. Jadi nanti setelah sosialisasi ini dilaksanakan, teman-teman yang merasa sudah diploting, semuanya sudah diploting tentu saja ya, semua mahasiswa itu segera kemudian berkonsultasi dengan dosen yang bersangkutan, dosen yang ditunjuk sebagai pembimbing Anda. Pertanyaannya datang kepada dosen tersebut bertanya, Pak, apa yang harus kami lakukan dan siapa koordinator yang ingin Bapak tunjuk, yang ingin Bapak atau Ibu tunjuk. Nanti segera plotting koordinator kelompok itu, penunjukan koordinator kelompok itu harus segera dilakukan karena ini berkaitan dengan koordinasi. Maka nanti LP3M tidak akan berkoordinasi dengan 1032 mahasiswa, tapi hanya akan berkoordinasi dengan 138 koordinator kelompok.
Jadi pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan-pertanyaan tentang KKN setelah kegiatan dialog, tanya jawab dan diskusi nanti yang akan dilaksanakan oleh LP3M kepada seluruh mahasiswa, maka LP3M hanya akan membuka komunikasi bersama dengan koordinator kelompok masing-masing. Jadi rekan-rekan silahkan jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui koordinator kelompok. Nah, kemudian prosedur pelaksanaan. Nah, ini ada beberapa ada prosedur pelaksanaan yang harus diikuti oleh rekan-rekan sekalian. Mulai dari tahap pertama, LP3M pertama-tama akan memploting kelompok dosen dan mahasiswa di Siamtek. Ini sudah dilakukan. Jadi LP3M sudah memploting seluruh mahasiswa dan seluruh dosen. Kelompoknya sudah kami plotting di aplikasi Siamtek. Bagi rekan-rekan mahasiswa yang tidak memiliki aplikasi Siamtek, segera mengunduhnya di Play Store. Itu ada aplikasi Siamtek. Nanti silahkan login dengan menggunakan username dan password, menggunakan name masing-masing, sama antara username dan password itu menggunakan name masing-masing. Silahkan update biodata, apapun yang disyaratkan oleh sistem itu, oleh aplikasi tersebut. Nanti kemudian silahkan ke menu registrasi KKN. Itu nanti akan ketahuan siapa dosen pembimbing saudara. Nanti saya akan simulasikan kalau waktunya masih nutup. Nah, LP3M sudah memploting, kemudian dosen login ke Siamtek untuk mengetahui para mahasiswa yang menjadi mitranya. Begitu pula sebaliknya, mahasiswa login untuk mengetahui dosen mitranya. Kemudian di tahap ketiga, dosen menunjuk salah seorang mahasiswa menjadi koordinator kelompok. Nah, ini setelah kemudian rekan-rekan bertemu dengan dosen dan menyepakati siapa jadi koordinator kelompok. Disarankan koordinator kelompok memiliki kemudahan akses komunikasi telepon seluler. Kenapa? Karena koordinator kelompoklah yang akan berkomunikasi terus dengan kita secara intensif. Yang keempat, koordinator kelompok telah menginstal aplikasi Telegram di telepon seluler mereka masing-masing. Pastikan koordinator kelompok yang ditunjuk sudah menginstalasi Telegram, karena kita akan membentuk grup Telegram, bukan grup WhatsApp. Karena grup WhatsApp potensi hilang data-data itu sangat mungkin, jadi kita hanya akan membentuk grup Telegram. Kemudian LP3M akan membuat grup Telegram untuk koordinator sebagai wadah monitoring, tanya jawab, dan evaluasi. Maka nanti yang akan bertanya kepada dosen itu LP3M dan koordinator kelompok. Jadinya apa? Koordinator kelompok itu juga membantu LP3M untuk bertanya progres ketercapaian 4 luaran itu kepada para dosen masing-masing. Nah, LP3M juga akan bertanya kepada para dosen sejauh mana 4 luaran, sejauh mana keterlibatan mahasiswa, sejauh mana pelaksanaan KKN yang sudah dijalankan, penelitian dan pengabdian yang sudah mereka jalankan. Jadi kita itu saling bersinergi untuk saling mengingatkan dan saling bersama-sama agar bisa mencapai 4 luaran itu di bulan September 2021. Kemudian selanjutnya LP3M akan mengadakan pelatihan penulisan artikel jurnal penelitian dan artikel jurnal pengabdian. LP3M akan melakukan sosialisasi tentang prosedur pengajuan hak cipta, akan melakukan pelatihan dan pendampingan desain poster, dan hal-hal teknis lain yang dibutuhkan. Nanti mungkin di pertengahan bulan Januari, LP3M akan membuat pelatihan tentang bagaimana menulis artikel jurnal, kemudian bagaimana membuat daftar pustaka, kemudian mensitasi, dan seterusnya. Itu kita akan melaksanakan pelatihan. Nah, itu akan berlaku bagi seluruh dosen dan seluruh mahasiswa. Dengan asumsi sebenarnya pelatihan itu tidak ketat ya, karena kami asumsikan seluruh dosen sudah mengetahui cara menulis artikel jurnal. Jadi dosen yang menjadi pembimbing kalian idealnya juga memberitahu cara menulis jurnal yang baik dan benar kepada kalian. Itu juga saling saling berkoordinasi dan saling memberi pelatihan masing-masing. Kemudian koordinator kelompok mengupload rancangan penelitian dan pengabdian dosen mahasiswa di Siamtek. Nah, itu nanti akan ada usulan rancangan penelitian yang wajib diupload oleh mahasiswa di tanggal batas maksimal 15 Januari. Nanti contoh satu rancangannya itu hanya cuma 1 lembar sebenarnya. Itu akan kami sampaikan di lampiran. Setelah itu, dosen dan mahasiswa silahkan melaksanakan penelitian dan pengabdiannya, menuliskannya dalam bentuk artikel ilmiah
dan mempublikasikannya di jurnal nasional minimal BESSN dengan memasukkan nama para mahasiswa mitra sebagai co-author. Ya kan? Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, untuk artikel jurnal penelitian minimal 2 mahasiswa yang dilibatkan sebagai co-author, penulis kedua, penulis ketiga, sisanya ikut sebagai penulis di artikel jurnal pengabdian. Kemudian yang ke-9, dosen menindaklanjuti artikel jurnal yang telah dipublikasikan itu untuk didaftarkan menjadi hak cipta dan didesain menjadi poster. Ini hak cipta untuk penelitian dan poster untuk pengabdian. Nanti kami jelaskan syarat-syarat, ada syarat khusus mudah sebenarnya untuk pengurusan hak cipta ini. Yang penting artikel jurnal dan artikel jurnal penelitian dan artikel jurnal pengabdiannya udah terbit, hak cipta dan poster itu sebenarnya mudah. Yang ke-10, koordinator kelompok menginput 4 luaran dari program ini ke laman Siamtek. Jadi yang bisa menginput 4 luaran itu adalah para koordinator kelompok sebenarnya, bukan dosen. Jadi koordinator kelompok lah yang akan menginput, yang bisa memiliki akses untuk menginput 4 luaran itu. Nah, apa saja yang diinput dan dalam bentuk format apa saja nanti akan saya jelaskan. Selanjutnya, LP3M akan mengevaluasi ketercapaian 4 luaran yang telah dihasilkan oleh tiap kelompok dan mengvalidasi nilai yang diberikan kepada mahasiswa. Yang terakhir, dosen memberi nilai kepada mahasiswa melalui laman Siamtek sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gitu ya. Ini terbalik, seharusnya ini dosen memberi nilai, baru LP3M mengevaluasi. Oke. Oke, selanjutnya tentang wewenang dan tanggung jawab. Saya pikir untuk tidak perlu dibahas untuk yang LP3M dan Dekanat dan Keprodi. Yang terpenting ini adalah untuk mahasiswa. Nah, para mahasiswa, tanggung jawabnya yang pertama adalah mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh LP3M, utamanya yang berkaitan dengan pembentukan kelompok bersama dengan dosen yang ditunjuk sebagai mitra kerja. Jadi saya mulai menghapus istilah bimbingan, tetapi mitra agar kesan kolaborasinya bisa benar-benar terjaga. Yang terpenting adalah nanti setelah dibentuk, diploting, rekan-rekan sudah mulai bekerja, mulai bertanya, proaktif bertanya kepada dosen yang bersangkutan. Yang kedua, membantu aktivitas penelitian dan pengabdian dosen jika dibutuhkan, dengan tetap proaktif bertanya peran dan fungsi yang bisa dijalankan selama program ini berlangsung. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa tugas teman-teman saat ini sebenarnya relatif lebih ringan karena pada hakikatnya dalam proses pelaksanaannya bukan hanya karena lokusnya yang diprioritaskan adalah di Nurul Jadid, tapi juga bahwa nanti proses penulisan artikel jurnal dan artikel penelitiannya itu lebih baik dikerjakan oleh dosen. Dan teman-teman sebaiknya bertanya proaktif apa yang bisa dibantu oleh teman-teman sekalian kepada para dosen bimbingannya, pembimbing. Jadi bertanya proaktif apa Pak yang bisa kami bantu di dalam penelitian dan pengabdian Bapak. Jadi apa yang diminta oleh dosen ya itu juga harus dipenuhi. Jadi kalau misalkan bagaimana jika tiba-tiba teman-teman juga diminta untuk menulis, ya juga lakukan semaksimal mungkin. Toh pada akhirnya yang menentukan bagus tidaknya artikel itu adalah redaktur jurnal ya. Jadi ya, sebisa mungkin teman-teman tetap proaktif bertanya. Yang 3, membantu LP3 untuk mengontrol pelaksanaan penelitian dan pengabdian dosen mitra agar tercapai luarannya bisa terpenuhi. Tercapai luaran bisa terpenuhi. Jadi ini khusus koordinator kelompok. Koordinator kelompok nanti kita tugaskan secara khusus untuk proaktif bertanya kepada dosen, proaktif melaporkan kepada LP3M sejauh mana sebenarnya progres penelitian pengabdian yang sudah dijalankan selama Januari dan sampai September 2021 nanti. Kemudian yang terakhir adalah turut proaktif mengikuti proses pendampingan, pembimbingan, dan pelatihan yang dilaksanakan oleh LP3M. Karena nanti LP3M itu akan membuat atau mengadakan pelatihan dan pendampingan tentang penulisan artikel jurnal penelitian dan artikel jurnal pengabdian. Nah, ini jadwal kegiatan teman-teman. Sebenarnya tidak 1 tahun penuh ya, tetapi sampai September. Rencana memang awalnya kami menetapkan sampai Desember 2021, tetapi tampaknya untuk pelaporan di Forlab Dikti, nilai KKN itu sudah harus masuk minimal bulan September sehingga terpaksa kami majukan pelaksanaannya sampai bulan September 2021. Dengan harapan sebenarnya lebih cepat lebih baik.
Jika ternyata 4 luaran yang telah disampaikan tadi itu bisa dicapai di bulan Januari atau bahkan di bulan Februari, ya di bulan Februari, maka di bulan itulah ya tuntas. Kewajiban kalian ikut KKN tuntas, kewajiban tridharma dosen di bidang penelitian dan pengabdian sudah tuntas. Jadi semakin cepat semakin baik, ya. Di tanggal 30 Desember 2020, plotting kelompok mahasiswa dan dosen ini sudah kami lakukan. Teman-teman bisa melihatnya di Siamtek. Kemudian register online di Siamtek mulai dari 1 Januari sampai dengan 10 Januari ini segera, agar teman-teman tahu siapa pembimbingnya. Kemudian yang ketiga, pembimbingan teknis program 2 Januari sampai 5 Januari. Kami akan memperkirakan kami akan melaksanakan dialog secara online dengan Zoom selama beberapa tahap. Mungkin selama 3 tahap karena kapasitas Zoom kami terbatas, hanya 300 peserta partisipan. Jadi di Zoom itu kita fokus pada dialog, tanya jawab. Jadi materinya seharusnya sudah rekan-rekan mahasiswa sudah dengarkan di rekaman kali ini. Jadi nanti di dalam Zoom itu agar lebih efektif, kita hanya tanya jawab, apa yang tidak dimengerti, apa yang ingin ditanyakan, silahkan itu sampaikan di Zoom. Jadi setelah 3 tahap atau mungkin 4 tahap diskusi online terbuka dengan LP3M nanti akan menutup ruang, nanti maka fokus LP3M akan berkoordinasi dengan koordinator kelompok. Nah, kemudian pelatihan penulisan artikel jurnal kemungkinan akan dilaksanakan tanggal 6 Januari sampai 7 Januari. Sosialisasi pengajuan hak cipta akan dilaksanakan 8 Januari. Sebenarnya ini bisa gabung dengan pelatihan pembuatan poster karena ini sebenarnya cukup sederhana. Lalu upload usulan judul penelitian dan PKM, cuma 1 lembar sebenarnya, rancangan usulan. Itu 10 Januari sampai dengan 15 Januari 2021. Kemudian review dan validasi usulan 15 sampai 20 Januari. Jadi kami akan tetap mereview usulan penelitian dan pengabdian teman-teman dengan dosennya yang bersangkutan, ya. Karena masih ada kemungkinan tidak sesuai dengan 3 kriteria yang sudah kami tetapkan tadi. Kriteria yang pertama adalah mengambil pesantren Nurul Jadid sebagai lokus, yang kedua sesuai dengan bidang prodi, yang ketiga bisa mengambil tema-tema spesifik tentang COVID ditinjau dari bidang prodinya masing-masing. Jika kriteria itu tidak dipenuhi, salah satu dari kriteria itu tidak dipenuhi, kami minta agar usulannya direvisi. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan program. Jadi teman-teman bisa bekerja, bisa proaktif bertanya, dan berkolaborasi dengan dosen sejak tanggal 20 Januari sampai 20 September. Lebih cepat lebih baik sebenarnya ini, karena sejak saat pengumuman ini dirilis, ini sebenarnya teman-teman sudah mulai bisa bertanya kepada dosen yang bersangkutan. Kemudian upload 4 luaran di Siamtek itu 20 Januari sampai 20 September. Kami membuka sepanjang waktu, karena bisa jadi ada dosen atau kelompok mahasiswa dosen yang sudah selesai 4 luaran itu di bulan Januari, di bulan Februari, atau di bulan Maret misalnya, ya silahkan, maka nanti bisa bisa dituntaskan lebih cepat lebih baik. Verifikasi 4 luaran setiap akhir bulan sampai dengan 20 September 2021. Kemudian input nilai KKN mahasiswa itu 20 September 2021, ini akhir. Kemudian evaluasi program kami untuk LP3M sendiri, dari LP3M sendiri, yakni tanggal 30 September 2021. Jadwal di atas yang sudah ditetapkan ini bisa berubah-ubah, bisa maju, bisa mundur, tetapi sejauh ini tidak ada rencana kami untuk memperpanjang waktu KKN. Jadi pelaksanaannya tetap kemungkinan sampai tanggal 20 September 2021. Bahwa nanti tentang pelatihan penulisan artikel jurnal, perpanjangan upload usulan itu bisa diperpanjang atau bisa dimajukan, itu sangat mungkin, sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu. Kemudian pengendalian mutu, karena kami juga bertugas bahwa dalam SOP penelitian dan pengabdian yang harus dijalankan oleh LP3M itu adalah segala aktivitas penelitian dan pengabdian harus dikontrol kualitasnya. Nah, karena luaran penelitian pengabdian kita saat ini berbasis pada publikasi ilmiah, yakni di media jurnal penelitian, jurnal pengabdian, hak cipta, dan poster, maka output utama dari program ini, yakni artikel jurnal penelitian dan pengabdian, itu pengendalian mutunya sepenuhnya dilakukan secara online melalui OJS di jurnal masing-masing. Jadi misalnya rekan-rekan menulis artikel dan dikirimkan ke jurnal Aturos misalnya, atau jurnal At-Tanzim. Maka
untuk maka pengendalian mutunya yang dilakukan oleh reviewer yang ada di jurnal tersebut. Jadi mulai dari proses submit, edit, review, dan publish itu dilakukan oleh reviewer di jurnal masing-masing. Jadi redaktur atau reviewer di jurnal itulah yang akan memutuskan apakah artikel teman-teman layak untuk dipublikasikan atau tidak. Kalau berhasil berarti ya sudah selesai pengendalian mutunya. Lalu yang selanjutnya untuk outcome, yakni hasil hak cipta artikel penelitian poster itu pengendalian mutunya dilakukan oleh LP3M. Mengapa demikian? Karena proses pendaftaran hak cipta itu sebenarnya bisa dilakukan di LP3M. Begitu pula dengan poster itu sebenarnya mudah, tetapi tetap harus ada pengendalian. Nanti ada kriteria-kriteria tersendiri. Selanjutnya media publikasi. Kalau ditanya Pak, kira-kira untuk artikel jurnal penelitian, pengabdian, dan poster atau hak cipta itu di mana kita bisa mempublikasikannya. Ada dua opsi yang bisa dipilih oleh rekan-rekan untuk mempublikasikan artikel penelitian, artikel pengabdian, hak cipta, dan poster ini. Pertama, media publikasi internal. Jadi LP3M sebenarnya telah menyediakan wadah bagi publikasi penelitian dan pengabdian teman-teman sekalian di jurnal penelitian, jurnal pengabdian, hak cipta, dan jasa pembuatan poster. Jadi rinciannya, pertama, teman-teman bisa mengirimkan artikel teman-teman di jurnal penelitian di UNUJA, yang ada di UNUJA. LP3M sendiri punya jurnal namanya Jurnal Trilogi, Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Humaniora, dan Jurnal Aturos. Ini untuk jurnal ilmu keislaman. Kalau jurnal Trilogi itu jurnal multidisiplin, seluruh fakultas bisa masuk, silahkan kirim di jurnal tersebut. Atau jurnal-jurnal lain yang diterbitkan oleh fakultas dan prodi di UNUJA. Bisa lihat selengkapnya di jurnalunuja.ac.id. Coba kita lihat dulu ya. Nah, teman-teman bisa mengaksesnya di sini. Nah, jurnal Unuja ini jurnalunuja.ac.id. Nah, di sini ada banyak sekali artikel jurnal-jurnal ilmiah yang bisa dijadikan wadah untuk publikasi artikel jurnal penelitian teman-teman. Ini semua jurnal penelitian, Trilogi, Aturos, Pedagogik, Tanzim, Edureligia, YCTL, Profit, kecuali ini proceeding ya, ini tidak. Jumpa, Jikom, JKP, Ijol, Keadaban, Legal Studies ini belum ber-ISSN. Qur'ai ini juga saya tidak tahu ini apakah sudah ber-ISSN atau tidak, tapi kayaknya masih belum lengkap. Nah, ini jurnal pengabdian rekan-rekan, ini jurnal penelitian juga, jurnal Mushaf untuk IKT. Nah, ini jurnal pengabdiannya. Ini jurnal satu-satunya jurnal pengabdian di UNUJA yang teman-teman bisa akses dan bisa mengirimkan artikel jurnal. Tentu kita tetap ketat ya, jadi tetap ada review meskipun media internal pribadi kami LP3 tetap akan melakukan review terhadap artikel jurnal yang masuk di jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh LP3M. Kita guyup, aksesnya cukup lama. Nah, selanjutnya kita ke sentra hak cipta. Untuk publikasi berupa hak cipta kekayaan intelektual, rekan-rekan bisa mendaftar di sentra hak cipta LP3M Unuja. Teman-teman bisa datang ke LP3M, bertanya seperti apa sih proses pengajuan hak cipta. Jadi di situ kita akan fasilitasi proses pendaftaran hak cipta. Murah, cuma Rp250.000. Tetapi yang terpenting karena ini hak cipta penelitian yang kita minta, maka syarat pertama yang harus teman-teman penuhi adalah sudah terbit di jurnal penelitian. Kalau belum terbit ya tidak bisa mengurus hak ciptanya. Nah, ini contoh jurnal pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh LP3M. Teman-teman bisa melihat di sini beberapa contoh artikelnya, tetapi nanti akan ada aturan yang lebih ketat dan lebih mekanisme dan template yang lebih ketat untuk penulisan artikel jurnal penelitian pengabdian di GUYUP ini. Nah, oke. Selanjutnya ini juga jasa pembuatan poster, sama juga untuk hak cipta. Poster produk pengabdian itu harus selesai dulu artikel jurnal pengabdiannya. Kalau artikel jurnal pengabdian sudah selesai, baru dibuat poster. Nah, membuat poster pengabdian itu juga ada cara-caranya masing-masing. Jadi teman-teman harus selesaikan dulu di jurnal penelitian dan jurnal pengabdian. Nah, sebenarnya media publikasi internal ini kurang kami rekomendasikan rekan-rekan. Kenapa? Karena
itu masih dianggap sebagai jurnal kandang. Ya, seperti kalau kayak pertandingan sepak bola itu, kalau menang di kandang itu udah biasa, tapi menang di tandang, di kandang orang lain, ya itu luar biasa. Jadi kita dorong agar teman-teman bisa mempublikasikan di jurnal di luar, di media publikasi eksternal di luar Unuja. Nah, di luar Unuja ada banyak sekali untuk melihat beberapa jurnal di Unuja, di luar Unuja. Teman-teman bisa mengakses DOAJ, Sinta, Garuda, Moraref, dan seterusnya. Coba kita akses misalnya di DOAJ. Nah, teman-teman bisa mengakses ini. Nah, di sini klik DOAJ, lalu jika teman-teman ingin tahu, klik jurnal, ingin tahu hukum misalkan, atau misalnya Al-Quran dan Hadis, atau apa ya, misalkan kita pilih prodi Sistem Informasi. Ada nggak jurnal-jurnal yang menggunakan Sistem Informasi sebagai, ini, query, jurnal Sistem Informasi di Universitas Islam Negeri Sumatera, Universitas Islam Negeri Sumatera. Bisa mengirim di sini jurnal Resti Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi, sistemasi jurnal Sistem Informasi, dan seterusnya. Jadi bisa melihat di DOAJ, bisa ada di Sinta, Garuda, atau Moraref. Silahkan konsultasi sama dosen apa yang dimaksud Sinta, Garuda, dan Moraref jika teman-teman ingin segera mengaksesnya. Tetapi nanti akan ada pelatihan khusus terkait dengan direktori jurnal ilmiah ini. Selanjutnya adalah register mandiri ke Dirjen HKI. Ini berlaku untuk artikel penelitian dan pengabdian ya rekan-rekan. Jadi baik penelitian dan pengabdian bisa diakses di mana? Bisa diakses di direktori ini. Nah, sementara untuk hak cipta ini bisa teman-teman register sendiri di Dirjen Hak Cipta Kemenkumham RI. Jadi sudah bisa mengaksesnya di sini. Oke, kalau lama tidak perlu. Ya, sini. Nanti bisa register sendiri, tetapi biasanya biayanya jauh lebih mahal. Kalau mandiri itu biasanya membayar sekitar Rp400.000 dan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tapi LP3M itu bisa lebih murah jika mengurusnya ke LP3M. Tapi jika merasa ribet silahkan mengurus sendiri, baik teman-teman mahasiswa maupun teman-teman dosen. Nah, mengaksesnya di sini biasanya nanti harus create akun dulu di sini, baru nanti bisa mendaftarkan sendiri di LP3M, di Dirjen Hak Cipta. Oke, selanjutnya di outsourcing untuk pembuatan poster. Jika teman-teman tidak bisa membuat poster sendiri, atau misalnya posternya ditolak oleh LP3M karena alasan-alasan tertentu, maka teman-teman bisa outsourcing ke banyak teman-teman mungkin yang mendengarkan rekaman ini ada yang lebih paham tentang cara membuat poster, tetapi membuat poster pengabdian itu ada kriterianya, nanti saya jelaskan. Bisa meminta outsourcing, ada di Foswalk, di 1000, Jasa Desain, Project, dan macam-macam. Bisa outsourcingkan. Biasanya rentang macam-macam antara 50 sampai 200. Kemudian sekarang kita bicara tentang format usulan penelitian dan pengabdian. Nah, untuk usulan atau rancangan judul artikel penelitian dan pengabdian itu akan ada formatnya nanti di lampiran ya. Jadi terdiri dari identitas dosen, nama, INIDN, URL Sinta dosen, URL Google Scholar dosen. Ini silahkan tanya sendiri ke dosen pembimbing teman-teman sekalian. Kemudian nanti akan ada rencana judul penelitian, rancangan abstrak, rencana judul yang dituju, dan seterusnya. Ini cuma satu lembar saja. Yang harus diupload di Siamtek itu adalah formulir satu lembar, usulan penelitian dan pengabdian, format dokumen. Nah, dipastikan untuk mengisi seluruh kolom yang disediakan. Nanti saya tunjukkan contoh formatnya. Yang kedua, untuk format artikel jurnal penelitian. Nah, format artikel jurnal penelitian ini sebenarnya beraneka ragam. Itu bisa diunduh di template jurnal masing-masing yang disediakan oleh OJS, di OJS-nya masing-masing. Nah, ini saya kasih contoh untuk jurnal trilogi yang diterbitkan oleh LP3M, yakni jurnal trilogi, jurnal ilmu teknologi kesehatan dan humaniora. Ini contoh template-nya, teman-teman bisa bisa unduh di sini, unduh di Google Drive sini. Tapi teman-teman juga bisa lihat di sini. Kalau kebingungan bisa
buka di jurnal trilogi, ini jurnalnya. Saya coba. Oke. Loadingnya lama ya. Nah, kalau teman-teman buka di sini biasanya nanti kalau setiap kali buka jurnal trilogi di sini nanti akan ada bacaan template. Nah, teman-teman tinggal klik ini, jurnal template ini. Nanti akan diarahkan ke mana? Akan diarahkan ke template jurnal trilogi. Nah, format artikel jurnalnya. Nah, seperti ini nanti. Jadi, teman-teman tinggal mengetik judulnya apa, first author, second author, first author dosen, second author mahasiswa, satu mahasiswa, ini mahasiswa yang kedua, abstrak. Lalu silahkan tulis di sini, ini untuk format artikel jurnal khusus di jurnal trilogi. Nah, kalau untuk jurnal lain, misalkan jurnal Tanzim misalnya, ya beda juga. Jurnal Tanzim juga punya template yang berbeda. Jadi biasanya tempat template di artikel jurnalnya itu sudah ada di OJS. Nah, yang dimaksud OJS ya di home artikel jurnalnya, di home jurnal, alamat jurnalnya, situs jurnalnya. Nah, misalkan di sini, coba lihat ada template, nah di sini. Nah, ini jurnal template. Oke, bisa dilihat untuk template At-Tanzim. Nah, model templatenya seperti ini. Jadi mengikuti template untuk masing-masing jurnal yang dituju. Jadi beda-beda ya, rekan-rekan. Oke. Untuk jurnal trilogi ini secara umum, untuk jurnal trilogi ini minimal 6.000 kata. Kalau sudah sampai 6.000 kata artikel jurnalnya, selain daftar pustaka tentu saja, ini sudah angka aman. 6.000 kata mungkin sekitar 20 halaman ya, sekitar 20 atau 25 halaman, 1,5 spasi. Nah, ukuran kertas sampah dan seterusnya. Jadi biasanya prioritas utama dari teman-teman redaktur jurnal itu memprioritaskan dari aspek proporsi halaman. Kalau sudah halamannya kurang, itu biasanya langsung ditolak. Yang lain biasanya bisa dinegosiasikan. Tapi ini biasanya proporsinya banyak yang artikelnya yang tidak sesuai template karena jumlah katanya kurang. Nah, sebuah artikel jurnal, kita lihat. Biaya review untuk publikasi 200.000. Semoga nanti akan kami tawarkan untuk trilogi. Bisa kami tawarkan 150 karena bukan apa rekan-rekan, karena biasanya untuk artikel jurnal kita butuh proses review, dan review itu bukan pekerjaan yang mudah. Itu seperti menunjuk salah seorang yang menjadi asesor atau menjadi penilai. Jadi menilai kualitas dari aspek tata bahasa, dari aspek layouting, dari aspek konten, dari aspek substansi, itu ada tugas namanya reviewer. Nah, itu adalah satu pekerjaan tersendiri. Dan mengapa jika ada misalnya di beberapa jurnal tertentu itu meminta biaya publikasi, biasanya itu untuk biaya reviewer. Nah, itu sesuatu hal yang biasa. Rata-rata jurnal-jurnal itu begitu. Kemudian proses register di OJS. Nah, untuk upload proses register di OJS, upload artikel OJS hingga pemeriksaan kemajuan review artikel di OJS itu dilakukan oleh hanya satu orang. Nanti sebaiknya ke teman-teman konsultasikan ke dosen yang bersangkutan siapa nanti yang akan mensubmit artikel itu di OJS, di jurnal yang dituju. Saya sarankan adalah salah satu dari rekan-rekan sekalian, bisa koordinator kelompok, atau kalau memang tidak bisa dipaksakan, bisa ke dosen yang bersangkutan. Kemudian, sebuah artikel penelitian harus menunjukkan kegiatan riset ilmiah secara kuantitatif, misalnya pengaruh, dampak, misalnya ini untuk penelitian kuantitatif, maupun kualitatif, misalnya analisis, kajian, dan seterusnya. Nah, apa yang harus di-upload di Siamtek? Yang harus di-upload di Siamtek itu adalah alamat URL artikel jurnal penelitian. Nah, jadi formatnya link URL. Jadi pastikan alamat URL-nya mengarah pada abstrak, bukan PDF artikel. Nanti saya tunjukkan sudah contoh abstrak. Nah, ini, kalau misalnya anggap saja ini adalah tulisan yang sudah teman-teman terbitkan, mapping. Nah, jadi maksud mengarah kepada link yang mengarah kepada abstrak di sini. Nanti saya tunjukkan contohnya sih. Ini karena proses loadingnya cukup lama. Nah, ini kan ada abstraknya nih. Nah, ini linknya. Jadi bukan link PDF. Kalau link PDF ini kan ada PDF. Nah, ini ada link PDF. Ini bukan ini, tetapi yang ini yang saya maksudkan, yang ada abstraknya ini. Karena biasanya kalau link PDF rata-rata banyak yang rusak kalau sudah beberapa waktu kemudian. Nah, ini link PDF. Ya, jadi bukan ini yang ditampilkan, tapi yang ini. Dan itu
Hanya mungkin linknya itu bisa diperoleh jika artikel jurnal kalian sudah terbit. Yang selanjutnya adalah format artikel jurnal pengabdian, sama juga. Nah, untuk jurnal artikel jurnal pengabdian sama juga. Nah, ini contoh di jurnal pengabdian di Guyub, biar sekalian ini sosialisasi agar teman-teman bisa paham. Nah, ini contoh artikel jurnal pengabdian ya, artikel jurnal untuk pengabdian di Guyub. Nah, sama juga, minimal panjang naskah itu adalah 5.000 kata. Template-nya juga sama tadi seperti jurnal penelitian, bisa cari kata-kata template di OJS itu, di Open Journal System, di home-nya, di home website-nya, bisa cari. Nah, sebuah artikel pengabdian harus juga menunjukkan gambaran atas kegiatan pengabdian. Tadi sudah saya jelaskan topik-topik atau tema-tema strategis yang berkaitan dengan pengabdian. Itu biasanya selalu dimulai dengan kata-kata PKM, pemberdayaan, pelatihan, pendampingan, komunitas ini, pemberdayaan siswa, pemberdayaan ibu-ibu, PKK, pelatihan apa, dan seterusnya. Nah, ini jurnal Guyub. Template-nya bisa teman-teman peroleh di sini, ini template. Bisa diklik dan bisa tahu contoh template-nya ya seperti ini, 5.000 sampai 8.000 kata. Jadi bisa ditulis di sini abstraknya. Jadi beda-beda ya teman-teman. Jadi kalau penelitian ada beda sendiri dan pengabdian juga ada beda sendiri. Sama juga untuk yang diupload di Siamtek itu adalah URL artikel jurnal pengabdian, format link URL. Kemudian untuk hak cipta penelitian, pengajuan hak cipta bisa dilakukan ke sentra LP3M. Jadi syarat-syaratnya apa saja? File ciptaan berupa artikel penelitian yang terbit. Tentu kalau sudah terbit kan teman-teman sudah akan punya file ciptaannya. Scan KTP dosen, KTP dan KTP mahasiswa yang ciptaannya akan didaftarkan. Jadi kalau syarat minimal anggota penulisnya itu adalah 2 mahasiswa, ya 2 KTP 2 mahasiswa itu yang disetorkan dengan KTP dosennya. Kemudian deskripsi atau abstrak artikel ini sudah jelas ada. Materai 6.000 sebanyak 2 lembar, kemudian bukti transfer pendaftaran hak cipta ke 250 ke Bapak Ahmad Subaidi. Lalu surat pernyataan dan surat pengalihan hak cipta. Di sini nanti ada contohnya, saya akan memberikan nanti di lampiran. Apa yang diupload di Siamtek? Yang diupload di Siamtek adalah surat pengalihan dan surat pernyataan hak cipta format doc, format dokumen. Itu hanya jika pengurusannya dilakukan di LP3M. Jika teman-teman mengurus sendiri, maka yang diupload di Siamtek itu ya sertifikatnya, bukan pengalihan dan pernyataan hak ciptanya. Selanjutnya, format poster pengabdian. Nah, untuk format poster pengabdian sebenarnya sama teman-teman. Membuat poster pengabdian itu gampang-gampang susah gampang lah. Susahnya 2 kali, gampangnya sekali. Yang jelas ketentuannya bisa ukuran A4, resolusi. Nah, yang terpenting nanti ini setelah posternya dibuat, diupload di Facebook dengan setting public, di-tag ke Facebook LPPM Unuja. Nanti link Facebooknya dimasukkan ke dalam Microsoft Word, screenshot hasil uploadan di Facebook juga di screenshot di Microsoft Word dokumen itulah dokumen dalam bentuk Microsoft Word yang mengandung link dan screenshot itulah yang dimasukkan ke Siamtek. Nanti akan ada contohnya saya jelaskan. Nah, contohnya, oke aja buatan poster. Kalau teman-teman masih bingung untuk membuat poster, silahkan ke LP3M. Ya, tetapi tetap ya, karena LP3M juga outsourcing juga, jadi ada bayarannya kisaran harga 100 sampai 150. Jadi mending kalau memang nggak mau sulit, silahkan cari outsourcing lain. Tetapi tentu saja LP3M tetap akan melakukan proses review dan penilaian. Saya akan kasih contoh. Nah, ini beberapa contoh poster bisa dilihat di kumpulan Pimnas UGM ini. Beberapa contoh kumpulan poster kontingen Pimnas. Ini contoh poster-posternya bisa dilihat di sini. Nah, ini contoh posternya. Jadi tidak sekedar asal nempel gambar ya. Peraih medali emas presentasi Mosafana. Model laserasi vulva vagina PKMK Peraga Praktik Penjahitan Literasi. Jadi ada latar belakang, ada gambar, keberlanjutan usaha dan seterusnya. Jadi modelnya jadi apa ya? Jadi lebih menampilkan mengambilkan produk pengabdian. Jadi bukan laporan, bukan artikel penelitiannya yang di copy paste ke ke poster, tetapi
hasil dari pengabdian itu apakah berupa ahli teknologi, apakah berupa tentang rancangan praktik kerja atau apa, lah itulah yang di layout di poster ini juga. Nah ini apa ini? Kita bisa lihat di sini medali perunggu, Akvo jas hujan tas stylish sebagai sarana penyampai pesan moral. Nah ini produk pengabdiannya. Jadi bukan artikel pengabdiannya, tetapi produk. Tapi tentu saja untuk mengetahui produk pengabdian, artikel pengabdiannya sudah harus terbit. Nah ini contoh Elbo, edukasi melalui boneka, sederhana. Nah, latar belakang produknya apa, boneka anak Elbo, ini omzetnya, jika ada omzetnya. Ya, kalau tidak ada omzet untuk peningkatan ekonomi ya tidak apa-apa. Terus bisa dilihat juga di sini WhatsApp Bimbel. Nah, ini kayaknya aplikasi untuk Bimbel ya. Nah, aplikasi Bimbel. Ya, ini contohnya model-modelnya seperti ini. Jadi poster-posternya kreatif. Dan itu menunjukkan bagaimana sih sebenarnya hasil dari pengabdian yang sudah dihasilkan itu ditampilkan di dalam bentuk poster yang menarik dan tentu saja unik. Jadi nggak hanya sekedar nampil gambar kemudian ada teks, tidak sekedar itu, tapi visualitas itu juga dinilai. Jadi ketentuan umum dan kriteria pembuatan poster ini ada kelengkapan informasi, poin-poin, latar belakang, poin-poin metode. Jadi bukan copy paste ya, tapi poin-poinnya apa, isi dan substansi, estetika dan visualisasi. Karena poster itu yang terpenting, orang bisa tertarik dengan poster itu, harus di layout dengan estetis dan dengan visualisasi yang baik. Nah, ini yang di screenshot, nanti akan kasih contoh. Selanjutnya kriteria penilaian. Kriteria penilaian terdiri dari aspek ketercapaian luaran sesuai ekstra atau bidang prodi itu 80%. Kemudian partisipasi mahasiswa selama proses penelitian pengabdian 20%. Nah, dosen itu hanya diperkenankan memberikan nilai maksimal kepada mahasiswa yang tidak aktif berpartisipasi. Sementara hak untuk meluluskan, tidak meluluskan mahasiswa sepenuhnya merupakan wewenang LP3M. Jadi meskipun misalnya teman-teman tidak diluluskan oleh dosen yang bersangkutan disebabkan karena masalah-masalah administratif atau masalah-masalah moral, tetapi silakan tidak meluluskan. Tetapi jika kemudian dosen yang bersangkutan atau kelompok teman-teman dosen mahasiswa itu tidak mengumpulkan 4 luaran, maka bukan hanya mahasiswa yang bermasalah tadi yang tidak lulus, tapi seluruhnya tidak akan lulus. Sekaligus juga dosen yang bersangkutan juga tidak akan ditahan tunjangannya dan tidak akan diberikan insentif. Jadi hak untuk meluluskan itu tetap LP3M. LP3M apa? Dasar penilaiannya tetap ada 4 luaran tadi, ketercapaian 4 luaran tadi. Jadi segera ini biasanya ini jurnal penelitian itu, jurnal-jurnal biasanya terbit 2 kali dalam setahun. Biasanya sampai bulan Agustus 1 edisi. Ada yang sampai dari bulan September sampai bulan Februari. Jadi melewati tahun, itu edisi pertama. Edisi kedua Maret sampai Agustus. Jadi ini sebenarnya masih ada waktu 2 bulan untuk edisi pertama. Silahkan segera untuk membuat artikel penelitian, segera menulis artikel pengabdian, dan target kita tidak muluk-muluk teman-teman mahasiswa. Target kita itu hanya jurnal ber-ISSN. Dan itu kolaborasi. Jadi ini bisa melatih rekan-rekan sekalian untuk semester 3 dan semester 5 sekarang, agar nanti rekan-rekan yang nanti di semester 6, di semester 7, semester 8, itu biasanya untuk FHI itu ada yang namanya tugas akhir opsional untuk mahasiswa yakni jurnal dan buku. Nah, ini bisa menjadi ajang untuk melatih kemampuan rekan-rekan sekalian seperti apa sih artikel jurnal itu dilatih sejak sekarang ke LP3M. Begitu pula dengan Fakultas Teknik, itu juga sekarang sudah mulai diarahkan ke luaran-luaran berupa artikel, berupa hak cipta, berupa buku dan seterusnya. Soshum pun juga demikian sudah mulai. Jadi program ini mandatori dari LP3M. Oleh karena itu menyasar mahasiswa-mahasiswa yang masih awal-awal. Jadi kita memang tidak satu mahasiswa satu artikel, tidak, tetapi satu dosen beberapa mahasiswa untuk jurnal yang relatif tidak peringkatnya tidak untuk nembus tidak sulit, yaitu jurnal minimal BRSSN. Yang sulit itu nanti di Sinta, apalagi Sinta 3, 4, apalagi Sinta 2 dan seterusnya. Itu yang relatif agak sulit. Sekarang target LP3M khususnya itu hanya di jurnal yang minimal BRSSN saja. Jadi kalau sekiranya tidak terbit di jurnal, mau targetnya nih saya pengen di jurnal Sinta saja Pak terakreditasi, ya silahkan, tidak apa-apa.
Tetapi kami mewanti-wanti, khawatir tidak nutut waktunya, minimal di jurnal ISSN saja. Tapi kalau rekan-rekan sekalian, teman-teman dosen dan mahasiswa, bisa bertarung, bisa berkompetisi, bisa nutut waktunya untuk bisa terbit di artikel jurnal Sinta, ya dipersilahkan, itu hak. Malah kami lebih bersyukur. Nanti di tahun 2022, kalau kita melihat statistik ketercapaian ini sangat baik, maka di tahun 2022 target LP3M akan lebih sulit lagi, akan lebih menantang tentu saja. Bukan hanya jurnal ISSN, tapi mungkin jurnal yang sudah terakreditasi minimal Sinta 5 dan 6. Itu target kami di tahun 2022. Jadi di tahun 2021 ini adalah test drive untuk seluruh mahasiswa dan seluruh dosen tetap. Jadi itu sebaiknya mulai dikerjakan lebih cepat, lebih baik, kata Jeff Kalla ya. Kemudian demikian ya, kayaknya sudah selesai ini. Nah, ini saya akan berikan yang terakhir tentang beberapa hal teknis ini sebenarnya yang sudah saya jelaskan tadi. Ini formulir usulan teman-teman yang harus diupload di Siamtek terakhir tanggal 15 Januari 2021. Ini formulir usulan KKN berbasis waran penelitian pengabdian dan publikasi ilmiah. Ini nama dosen, NIDN dosen, URL Sinta dosen, dan URL Google Scholar dosen. Ini silahkan koordinator kelompok nanti bertanya kepada dosennya, apa URL Sintanya, URL Google Scholar-nya, dosen tersebut seharusnya sudah tahu. Ya. Kemudian ini usulan judul artikel penelitiannya apa, rencana jurnal yang dituju apa, URL jurnalnya apa, peringkat jurnalnya apa, apakah dia ISSN, apakah dia Sinta, apakah dia DWJ, nanti kita akan lihat. Di target minimal kita yang sifatnya mandatory itu hanya di jurnal yang ber-ISSN saja. Lalu rancangan abstrak 300 kata saja. First author ini tentu saja first authornya adalah nama dosen, yang wajib dimasukkan minimal adalah 2 mahasiswa. Ini minimal ya, jadi tidak boleh 1 tapi minimal 2, kalau lebih dipersilahkan. Nah, kemudian sama juga untuk rancangan pengabdian juga demikian. Nah, ini adalah sisa dari ini. Jadi silakan koordinator kelompok mulai berkoordinasi dengan dosen. Siapa Pak yang mau dijadikan anggota, 2 anggota mahasiswa yang akan dijadikan penelitian, dan sisanya akan dijadikan jurnal pengabdian. Nah, ini segera dikonsultasikan. Kemudian ini contoh URL abstrak artikel. Ini untuk artikel jurnal penelitian dan artikel pengabdian. Yang harus dimasukkan di Siamtek adalah link artikel, abstrak artikel. Nah, ini abstraknya. Ini contohnya tadi sudah saya tunjukkan ya. Jadi linknya ini. Nah, bukan PDF. Jadi yang diinput di Siamtek adalah URL abstrak, bukan URL PDF. Ini URL PDF. Yang harus diinput ya URL abstraknya saja. Oke. Kemudian ini yang diupload untuk hak cipta. Hak cipta yang diupload adalah format. Seperti tadi, saya kembalikan lagi. Untuk hak cipta yang diupload adalah surat pengalihan dan pernyataan hak cipta format dokumen. Nah, ini contohnya. Surat pengalihan dan ini surat pengalihan hak cipta, surat pernyataan hak cipta disatukan dalam satu dokumen Word, kemudian diupload di Siamtek. Ini nama mahasiswa, ini karena hak cipta penelitian ya. Ini nama dosen, ini 2 nama mahasiswanya. Kemudian ini TTD stempel dan seterusnya. Kemudian ini surat pernyataan hak cipta. Nah, agar mudah rekan-rekan, silahkan rekan-rekan setelah terbit artikel jurnalnya langsung pergi ke LP3M, Pak saya mengurus artikel mengurus hak cipta. Nanti pihak LP3M akan meminta meminta persyaratan-persyaratannya tadi berupa KTP, bukti transfer, materai Rp6.000 itu. Selanjutnya adalah poster pengabdian. Nah, jangan lupa posternya bukanlah poster penelitian ya, tapi adalah poster pengabdian. Nah, contohnya seperti apa? Ini yang tadi saya sampaikan. Contoh dokumen yang diupload seperti ini. Jadi pertama-tama buat posternya, kemudian upload poster di Facebook, pastikan tersetting public seperti ini, karena bisa jadi LP3M tidak tahu apakah LP3M itu Facebook LP3M berteman dengan Facebook rekan sekalian. Silahkan FB siapa saja, baik FB mahasiswa maupun FB dosen. Setelah itu di tag ke LPPM Unuja. Jadi silahkan di tag LPPM Unuja, lalu klik gambar poster, diklik gambar posternya seperti ini, kemudian diperbesar ya. Jadi selanjutnya kemudian
copy link. Nah, ini di copy. Setelah diklik gambar poster, ininya di copy. Lebih baik di-upload menggunakan laptop atau komputer ya, jadi lebih jelas. Kemudian agar mudah juga untuk mengcopy linknya. Kemudian screenshot layar. Ini screenshot layarnya. Modelnya bisa di screenshot seperti ini, bisa di screenshot ketika sudah terupload seperti ini. Kemudian masukkan link dan screenshot di Microsoft Word. Linknya ini, link screenshotnya ini. Kemudian screenshot screenshot hasil poster yang sudah diupload seperti ini. Baru masukkan di Word. Word-nya inilah yang diupload di Xiantech. Nah, sudah. Selanjutnya LP3N tentu saja akan melakukan proses evaluasi, melakukan checklist, menceklis apakah seluruh persyaratan untuk memberi nilai dan meluluskan mahasiswa dan memberikan insentif kepada dosen itu sudah tercapai atau tidak berdasarkan ini. Untuk artikel jurnal penelitian harus pertama, apakah sesuai LP3 kamu cek apakah sesuai dengan resta penelitian dan bidang keilmuan prodi? Oh iya, oke ya. Bisa jadi di rancangan penelitian dia mengusulkan yang sesuai dengan bidang prodi. Tetapi nanti setelah yang dipublish ternyata tidak sesuai dengan bidang prodi. Oleh karena itu, validasi kami pastikan itu harus sesuai minimal. Meskipun di rancangan penelitiannya nanti berubah, jadi judulnya itu berubah dari apa yang sudah dirancang, namanya rencana kan bisa jadi berubah. Tetapi tetap harus sesuai dengan Renstra. Jadi jangan sampai tidak sesuai dengan Renstra atau bidang keilmuan prodi. Kalau itu sampai terjadi, meskipun rekan-rekan sekalian itu sudah terbit di artikel jurnal yang cinta sekalipun, itu tidak kami loloskan. Kemudian peringkatnya tentu harus minimal BSSN, bisa DWJ, bisa Sinta. Kemudian terindeks di Google Scholar dosen. Ini dosen yang tahu rekan-rekan bagaimana mengindeksasi. Jadi setelah artikel jurnal penelitiannya ini sudah terbit, saya kasih contoh misalnya Google Scholar saya. Nah, biasanya, ini setelah terbit jurnalnya di sini, contoh ya, ini jurnal penelitian di jurnal pengabdian. Setelah terbit di sebuah jurnal, biasanya Google Scholar atau Google itu mengindeks artikel tersebut. Setiap jurnal biasanya punya indeksasi Google Scholar. Mengindeks artikel tersebut, lalu kemudian masing-masing dosen yang memiliki Google Scholars itu bisa kemudian melihat artikel yang diterbitkan apakah sudah masuk ke sudah publish dan sudah terlink di Google Scholar atau tidak. Itu sangat mungkin bisa dilihat oleh seluruh dosen dan seluruh mahasiswa saja. Oke, coba ini karena lambat ya wifi-nya. Oke, Oke, sebentar lagi saja kita urus ini. Oke, selanjutnya adalah apakah sudah terindeks di Sinta. Biasanya kalau sudah terindeks di Google Scholars, dia pasti terindeks di Sinta. Ya, itu dosen ini yang tahu ini, dan juga terindeks di Sinta dosen. Nah, kemudian apakah minimal 2 penulis dari mahasiswa mitra? Nanti saya cek apakah artikelnya di sini sudah menyertakan 2 mahasiswa. Kalau tidak menyertakan 2 mahasiswa, ya terpaksa kami tolak. Gitu ya. Selanjutnya, URL artikel sudah diinput di Xiantech tentu. Sama juga untuk jurnal pengabdian. Hak cipta, ini syarat-syarat yang harus dipastikan. Kemudian poster produk pengabdian adalah ini. Jadi semuanya sudah harus terchecklist. Baru kalau sudah dicecklist, kami bisa meloloskan seluruh dan menganggap semua 4 luaran itu tercapai sesuai dengan peraturan dan kriteria yang sudah kami tetapkan. Nah, demikian teman-teman, selanjutnya kayaknya sudah selesai. Nah, demikian teman-teman sekalian, sudah sosialisasi kuliah kerja nyata berbasis luaran penelitian, pengabdian, dan publikasi ilmiah, kolaborasi dosen mahasiswa Universitas Nurul Jadid. Ini berlaku sejak pengumuman ini dirilis sampai tanggal 20 September jika tidak ada perubahan. Jadi sejak pengumuman ini dilaksanakan, dirilis,
disebarkan kepada teman-teman. Sejak sekarang ini pula teman-teman sudah mulai proaktif menghubungi dosen dengan terlebih dahulu login ke Siamtek. Oke. Nah, mumpung ini sosialisasi, saya jelaskan sedikit cara login di Siamtek ya. Ini sederhana saja. Coba kita simulasikan, semoga berhasil. Kita simulasikan dulu ya rekan-rekan. Kita buka dokumen. Oh ya, ini sudah. Nah, ini contoh Google Scholar. Nah, ini yang saya maksud Google Scholar ini, misalnya ada salah satu artikel dosennya sudah terbit di Google Scholar, biasanya masuk biasanya di artikelnya sudah terbit di jurnal, biasanya sudah terindeks di Google Scholar. Contohnya misalnya ini artikelnya sudah terbit. Nah, ini sudah otomatis ini terbitnya di sini. Ini langsung ke. Nah, biasanya sudah terbit di sini. Coba kita lihat di arsip. Ini volume 5 nomor 2. Volume 5 nomor 2. Nah, di sini. Ini artikel yang otomatis terbit. Link yang saya maksud link Google Scholar-nya adalah link ini. Nah, link ini. Nah, ini yang belum masuk ke linknya. Link Google Scholar-nya ini. Artinya sudah terbit di sini. Nah, ini contoh artikel yang dulu pernah saya buat. Misalnya ini sudah terbit di Jurnal Islam Realitas, Pecinta 2. Pasti ini sudah terbit di Google Scholar karena nah, ini sudah terbit, misalnya ini sudah terbit, maka ini nanti akan terupdate di Google Scholar dan langsung masuk ke Google Scholar-nya dosen. Tetapi biasanya ini kadang tidak masuk, harus dimasukkan secara manual oleh dosen. Ini dosen yang tahu. Jadi ini sudah harus masuk. Jadi selain terbit, sudah harus terindeks di Google Scholar dan itu hanya dosen yang tahu ya. Jadi sebaiknya teman-teman ini harus memastikan bahwa artikelnya juga sudah terbit di Google Scholar dan sudah tersinkron di Sinta. Selanjutnya kita simulasikan Siamtek. Kita buka Siamtek unuja.ac.id. Semoga tidak lola. Oke. Kita buka salah satu kita buka salah satu name. Jadi untuk username para mahasiswa ini, name-nya adalah username-nya adalah name masing-masing mahasiswa. Kita akan coba ke salah satu name yang ikut ini. Saya tidak tahu ini diberi staff ya. Name-nya sama, jadi password-nya itu adalah password dari username-nya. Kita login. Nah, mohon maaf ini jika ada salah satu nama yang ikut mendengarkan ini adalah namanya Khairul Anam, jadi segera ya Mas Khairul Anam untuk mengupdate-nya karena ini adalah simulasi. Oke, kita simulasikan. Nah, sebelum rekan-rekan sekalian meregister, hal pertama yang harus rekan-rekan sekalian adalah login ke Siamtek dengan menggunakan username dan password name masing-masing. Kemudian update biodata dulu. Kalau tidak di-update biasanya tidak akan bisa. Nomor telepon, Facebook, ya, email. Sebaiknya ini ukuran toggle memater. Karena tidak ada toga dalam memater, maka pilih saja ini untuk karena tidak ada sudah. Ini hanya sekedar simulasi saja. Misalnya kita coba ini. Oke, apalah. Oke, upload. Nah, kemudian ketika sudah berhasil, silakan rekan-rekan ke pengajuan KKN.
karena sudah tidak ada lagi sudah tidak ada lagi slip pembayaran, bukti slip pembayaran dan transkrip, teman-teman silahkan menggunakan gambar apa saja. Tapi nanti ini mohon maaf, tim IT tampaknya tim IT masih belum men-setting ini, jadi nanti slip pembayaran dan transkrip akan isi otomatis. Jadi setelah ini selesai, silahkan teman-teman didaftar. Nah, ketika sudah didaftar tadi, karena untuk slip dan KS silahkan menggunakan gambar apa saja rekan-rekan, tapi nanti saya minta mohon maaf ini karena kurang tim IT-nya tidak men-setting ini, tapi nanti kita akan setting semuanya ada gambarnya insya Allah. Tapi kalau tidak ada, silakan gunakan gambar apapun, bisa gunakan gambar KHS dan slip pembayaran. Kenapa tidak kita menggunakan KHS dan slip pembayaran? Karena untuk tahun sekarang semuanya flat, jadi semuanya secara otomatis ikut KKN, dan karena program KKN, pelaksanaan KKN dilakukan sebelum pemrograman KKN. Dengan asumsi itu tadi, karena kita butuh waktu yang cukup lama, jadi percepatan waktunya itu dilakukan lebih dulu, dilakukan sebelum kalender akademik. Nah, setelah semuanya dilakukan, mulai dari register hingga update biodata, kita akan tahu langsung ini. Langsung kita akan mendapatkan nama pembimbing. Nama pembimbingnya ini. Jadi ternyata Khairul Anam ini nama pembimbingnya adalah Bapak Hambali, MPD, Warek 1 ini. Ini nomor teleponnya. Langsung hubungi ke Bapak Hambali. Pak, ini saya mahasiswa bimbingan Bapak di program KKN, apa yang harus kami lakukan Bapak, dan seterusnya. Nah, nanti status pengajuannya akan kami verifikasi semua. Langsung semuanya kita akan verifikasi semuanya sesuai dengan yang telah ditentukan. Nah, demikian. Jadi selanjutnya nanti teman-teman akan harus di tanggal 15 maksimal harus mengupdate proposal Z. Nah, ini proposal yang harus di-upload di Siantek. Karena teman-teman, karena Khairul Anam ini tidak diplot oleh Bapak Hambali sebagai koordinator kelompok, ya tidak bisa mengupload proposal 1 lembar tadi itu. Oleh karena itu Bapak Hambali tadi harus menunjuk Khairul Anam misalnya sebagai koordinator kelompok, sehingga bisa mengupload proposalnya. Baru bisa mengupload di tanggal berapa, batas pengumuman 15 Januari 2021. Setelah itu tidak melewati batas ini, maka secara otomatis ditolak dan dianggap tidak berkomitmen melaksanakan KKN. Gitu ya. Nah, sesederhana itu teman-teman. Selanjutnya tentu kita akan ada tanya jawab, tetapi nanti mungkin akan ada sesi 3 tahap proses dialog, sosialisasi, dan meeting, 3 tahap dialog dan tanya jawab bersama seluruh mahasiswa, sehingga saya harap seluruh mahasiswa bisa mengikuti proses dialog itu nanti menggunakan Zoom ya. Kalau live itu masing-masing tahapan dialog dan tanya jawab yang insya Allah tanggal 2, 3, dan 4 itu kami akan laksanakan dialog. Tapi sebelum berdialog, rekan-rekan yang ingin terlibat sudah harus menonton rekaman video ini. Nah, baru nanti agar efisien dalam proses dialog itu kita hanya tanya jawab, karena sosialisasinya sudah kami lakukan di rekaman video ini. Demikian rekan-rekan sekalian, sosialisasi dari kami dari LP3M ini sekitar 1 jam 48 menit, sudah hampir 2 jam saya sosialisasi. Semoga penjelasan saya ini sudah cukup bisa dimengerti oleh teman-teman sekalian, sehingga proses pelaksanaannya bisa segera dilakukan, dan semoga tidak ada kendala selama proses pelaksanaan KKN berbasis waran ini sampai bulan September 2021. Semoga kita bisa kembali beraktivitas normal sebagaimana biasa, dan semoga pandemi COVID segera terangkat dan rekan-rekan sekalian jaga kesehatannya masing-masing. Terima kasih rekan-rekan sekalian, para mahasiswa yang sudah sabar mendengarkan sosialisasi ini. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.